Halo, halo. Hai teman-teman. Welcome to Leadership Short Course Day 2. Teman-teman, aku cek dulu ya, udah bisa dengar suara aku dengan clear kah? Yang di Zoom boleh dikabarin dan yang di YouTube juga ya. Oke, udah aman ya? Oke, thank you Solihin. Udah jawab bisa, udah sip. Temen yang di YouTube aman juga ya? Hari ini ada yang bergabung lewat dua platform teman-teman, di Zoom sama di YouTube. Boleh lanjut dikabarin di chatbox ya kalau udah aman kedengeran. Kalau all good, aku start sessionnya ya. Sekali lagi teman-teman, selamat datang di Leadership Short Course Day 2. Oke teman-teman, jadi selama 3 hari ini ya, kemarin udah kita mulai. eh, aku dari tim Revoyu Leaders Academy, Arin, dan nanti akan dibantu oleh teman-teman Leaders Academy yang lainnya. Kita akan bersama-sama di Leadership Short Course. Nah, untuk teman-teman yang udah bergabung di sini, yuk selain aku, teman-teman juga boleh kenalan juga nih, biar kita lebih dekat juga ya dan lebih enak jalanin sesinya. Boleh teman-teman, yuk nih bareng-bareng kita networking bareng. Teman-teman yang di Zoom boleh coba di rename nama kalian supaya lebih clear, sebutin nama, strip kalian, role-nya apa saat ini. Dan add company-nya, tempat teman-teman bekerja. Contohnya ada di layar ya, misalnya Riri, strip program manager, at Revoyu. Untuk teman-teman yang belum bekerja, jangan khawatir, bisa juga nulis untuk nama role-nya bisa diganti dengan nama universitas dan kemudian pekerjaan yang saat ini lagi teman-teman incer apa. Oke, kalau teman-teman yang di YouTube jangan khawatir, teman-teman boleh tulis format yang sama via chat box. Terima kasih Solihin udah masukin nih di chatbox Zoom. Bisa juga dicoba di rename namanya ya Solihin. Dari ID Express. Halo Solihin. Teman-teman yang lain juga boleh. Coba aku sambil cek ya. Siapa nih yang udah rename-rename biar kita lihat dari mana aja yang datang di hari ini. Siapa aja nih yang mau belajar bareng-bareng. Oh, ada juga nih teman-teman dari Universitas Indonesia. Ada Bintan mau jadi bisnis development ya. Semoga segera tercapai cita-citanya Bintan. Yang lain, oh ada juga Alvin dari ITB mau jadi data analis. Hebat, semoga segera tercapai cita-citanya ya Alvin. Oke, boleh dilanjutin aja teman-teman ditulis di chatbox dan juga di rename nama kalian di Zoom. Kita lanjut ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan welcome to Revoyo Leadership Short Course. Hari ini hari kedua di mana kita temanya adalah workshop dan case study session ya bentuk kegiatannya. Nah, ini aku ingatkan kembali teman-teman ya yang mungkin kemarin ada yang udah ikut sesinya gitu. Kemarin di Day One kita ada open house dan lecture session ya bersama Kak Salsa. Terus hari ini adalah Day 2 kita ada workshop dan case study session. Case study ini nanti bakal seru banget teman-teman karena kita akan kupas tuntas case study yang real terjadi ya. Nanti akan di-share sama teaching assistant kita hari ini. Kita akan belajar bareng, diskusi bareng terkait masalah yang di-share, terus kita akan coba solve kira-kira solusinya itu seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi sesi hari ini akan jauh lebih interaktif dibandingkan kemarin. Untuk teman-teman yang nanti ketika sesi diskusi misalnya mau unmute langsung untuk nge-share jawaban kalian juga diperbolehkan ya teman-teman. Nah lanjut untuk besok adalah sesi terakhir yang juga nggak kalah seru karena lagi-lagi akan sangat interaktif. Teman-teman bisa berdiskusi langsung tentang managerial problem dengan teman-teman lain yang ada di sini di Leadership Short Course. Juga kalian akan latihan presentasi, teman-teman. Selain itu, ini bonus poinnya sih, akan dapat feedback langsung dari instrukturnya, dari Kak Salsa ya. Jadi gimana teman-teman? Puas banget kan ya selama 3 hari ini? Kalian gak hanya belajar live dari instruktur kita ataupun teaching assistant kita, tapi juga kalian akan tahu case study apa sih yang terjadi kalau kita jadi manajer nanti dari berbagai perusahaan. Terus teman-teman juga akan bisa ikut tes leadership skill gratis. Dan pastinya networking dong, karena di sini tadi kita udah kenal-kenalan ya. Dan semoga bisa kenalan lebih lanjut selama sesi di hari ini dan besok.
Oke, ini tadi aku coba summary ya teman-teman. Kita hari ini ada di Leadership Short Course, di mana teman-teman icip-icip kalau kita sebutnya dari program full kita yang namanya Leaders Academy Revo You. Nah, Leadership Short Course itu tadi ya, ini jadi introduction session-nya teman-teman. Jadi kalian belajar secara fundamental gitu mengenai skill leadership selama 3 hari dari kemarin sampai besok dalam format lecture, case study, kemudian juga TL workshop. Dan teman-teman nanti akan bisa mendapatkan mini playbook untuk kalian yang mengerjakan leadership skill test. Kemudian, instrukturnya adalah para top leader, jadi manajer yang sudah experience, yang benar-benar akan sharing berdasarkan pengalamannya, dan teman-teman akan tergabung di community-nya Revoyu di Telegram. Jadi itu tadi leadership short course banyak banget fitur-fiturnya ya teman-teman selama 3 hari ini dan gratis pula teman-teman. Yang gratis aja fasilitasnya udah sebanyak itu teman-teman. Gimana nanti untuk full programnya? Buat kalian yang setelah leadership short course merasa, wah kayaknya pengen belajar lebih nih, pengen nambah nih, pengen belajar yang belum dikupas di sini gitu ya. Tenang aja, semua nanti akan dikupas tuntas di Leaders Academy full program kita. Bisa cek juga nanti masuk ke website kita di revoyu.co/leadersacademy. Fasilitasnya pasti jauh lebih lengkap dibanding yang leadership short course 3 hari ini ya, teman-teman. Di mana di sini kalian akan belajar modul manajerial selama bukan 2-3 hari, teman-teman, tapi 2,5 bulan. Dan nggak hanya itu, tadi udah 2,5 bulan belajar di faculty, tapi kalian masih akan lanjut setelah faculty belajar one on one kalau kali ini bersama para mentor kita. Jadi teman-teman bisa mendapatkan fasilitas konsultasi dengan mentor kita di mana kalian bisa bahas nih tentang masalah karir, konsultasi tentang karir, work consultation, ataupun misalnya materi yang kemarin ada yang masih kurang clear nih mau coba diklarifikasi. Nah, itu bisa secara one on one bersama para mentor. Selain itu, ini yang gak kalah penting ya, nanti kalian akan mendapatkan unlimited akses ke study resources kita yang kita sebut case study library. Jadi, contohnya hari ini ya, kita kan nanti akan belajar banyak nih tentang case study. Nah, case study ini salah satu yang nanti akan masuk atau tersedia di case study library-nya Revoyu. Kalian nanti kalau ikut full programnya akan dapat akses ke perpustakaan digital kita yang isinya beragam case study dari berbagai manajer di berbagai industri. Nanti di akhir aku akan jelasin lebih lanjut ya tentang case study library ini bentuknya seperti apa. Oke, dari aku teman-teman itu dulu penjelasan singkatnya. Kita coba masuk ke agenda hari ini yuk. Pasti udah nggak sabar kan teman-teman? Nah, hari ini kita mau belajar apa aja sih? Jadi, tema utamanya adalah prioritization and delegation one-on-one. Siapa nih di sini? Coba ya aku cek. Ada nggak yang pernah dapat kerjaan tambahan di tengah-tengah kalian lagi ngerjain project nih? Tiba-tiba, yuk coba kerjain ini ya, harus selesai juga. Ayo, ada yang pernah nggak nih teman-teman? Coba aku cek di Zoom chatbox ya. Teman-teman di YouTube juga boleh banget di chat di YouTube diramaikan. Nanti kita akan bacain juga komen dari teman-teman. Pernah, Nira pernah, Suci pernah. Kalau yang belum pernah nih kayaknya punya leadersnya oke banget nih, nggak tiba-tiba nambah kerjaan gitu ya di tengah-tengah project. Pernah, waduh Rizky nih malah sering. Waduh sering, beberapa ada yang sering juga. Nah, oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau cerita-cerita gitu pengalamannya lebih lanjut juga boleh di-share di chat box-nya ya, supaya kita bisa saling sharing hari ini. Nah, jadi teman-teman, tadi itu salah satu contohnya ya. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang gimana sih kita sebagai seorang leader bisa memprioritaskan tugas kita dengan baik gitu. Kemudian gimana caranya kita sebagai leaders bisa mencoba mendelegasikan tugas kita ke tim gitu. Dan nggak hanya mendelegasikan ke tim, tapi ke orang yang tepat. Terakhir, kalau udah didelegasikan, kita juga akan belajar nih gimana memastikan tugas tersebut nggak hanya selesai, tapi tim member yang kita kasih tugas juga nanti bisa berkembang gitu ya teman-teman. Dan yang nggak kalah serunya, nanti di setiap materinya akan kita selipkan nih, real case dari Siloam, teman-teman ya. Dari company-nya tempat teaching assistant kita saat ini bekerja. Jadi ini beneran terjadi ya, teman-teman. Dan hopefully nanti teman-teman kalau misalnya ada yang menghadapi case-case seperti ini di kemudian hari, udah tahu nih gimana cara solving-nya karena ikut sesi hari ini gitu ya, teman-teman.
Nanti untuk teman-teman, yang selama sesi ada pertanyaan gitu ya, mungkin boleh banget di-drop ke Slido. Nanti linknya akan di-share sama Mimin baik di Zoom maupun di YouTube ya. Link Slido silahkan masuk ke sana, terus boleh dicantumkan namanya juga, terus ditulis pertanyaannya apa untuk speaker kita hari ini, gitu. Nanti dari tim Revoyo akan memilih beberapa pertanyaan yang kami rasa paling relevan dan paling beneficial untuk kita kupas bareng-bareng. Oke, nah ini aku coba ingatkan teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan mini playbook nanti di akhir hari ketiga gitu ya, dan hasil dari leadership skill test yang udah teman-teman kerjain, jangan lupa hadir sesinya selalu setiap hari dan absen teman-teman. Jadi jangan sampai nanti udah hadir tapi cuma setengah terus nggak tahu absennya ada di mana gitu kan. Makanya yuk stay sampai akhir, karena nanti teman-teman akan dapat link untuk absensinya. Jadi nanti di-share di akhir ya teman-teman dan cuma ada di sesi ini aja gitu. Jadi kalau udah selesai sesinya mau nanya, "Di mana nih absennya?" Nah, itu udah nggak bisa. That's why yuk kita simak baik-baik sesi hari ini. Kita mulai aja teman-teman ya. Siapa yang udah siap belajar nih? Yuk biar semakin semangat, temenin aku yuk teman-teman buat on cam, biar kita bisa lihat wajah-wajah semangatnya para leaders maupun calon leaders hari ini. Tapi hati-hati jangan sampai di-unmute dulu ya teman-teman. Nanti boleh unmute tapi pas kita lagi bahas, case study aja gitu, supaya bisa dengar cerita langsung teman-teman. Jadi siapin buku teman-teman, siapin pensilnya, dan selamat belajar. Setelah ini, aku akan invite teaching assistant kita hari ini, yaitu Cecilia Kusuma. Halo Cecil, apakah sudah ready? Wah, Halo, halo. udah kelihatan nih wajah cantiknya dan semangatnya. Halo semuanya, selamat malam. Malam Cecil. Oke, Cecil udah siap share screen ya? Aku coba stop dari sisi aku dulu. Oke, thank you, Silahkan. Ari. Boleh dicoba nih, Sil. Dan Aku kalau langsung share screen ya. yes, boleh. Oke, bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah dan udah dalam posisi slideshow, udah aman. Oke. Oke, halo Silakan semuanya. Cecil. Selamat malam. Oke, aku izin perkenalan lagi ya. Namaku Cecil, panggil aja Cecil. Sekarang aku lagi kerja di Siloam Hospital sebagai SEO Project Manager. Jadi memang core-nya aku lebih ke SEO, tapi juga managing team. Makanya title aku disebutnya SEO Project Manager. Nah, aku join di Siloam dari tahun 2022, lebih tepatnya di bulan September. Oke, aku langsung masuk aja ya. Oke, kita hari ini mau ngobrolin soal the importance of prioritization. Semua yang di sini nggak cuman leaders, kita sebagai human being gitu ya. Pasti ada sesuatu kadang yang harus diprioritasin nih untuk diselesaikan. Nah, apalagi untuk leaders, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting karena efeknya ketika kamu nggak prioritasin kerjaan kamu atau target kamu, itu efeknya tuh nggak ke cuma diri kamu, tapi juga ke bawahan-bawahan kamu atau subordinate-nya. Jadi sering banget kan ketika capek gitu ya, ngerasa burnout di kantor. Sebenarnya masalah utamanya tuh apa sih? Karena kita tuh sering ngerasa bahwa kita tuh kebanyakan kerjaan, nggak punya cukup waktu. Core-nya dari mana? Ya karena kita nggak bisa manage waktunya kita di kantor, kemudian kita nggak tahu apa yang harus diduluin, apa yang enggak gitu. Karena setiap request yang masuk ke kita itu semuanya pasti akan bilang ini urgent ya, buruan ya. Gitu. Itu tuh udah hal umum dan aku yakin di semua kantor itu pasti juga kayak gitu. Gitu. Nah, uh, jadi as a leader ataupun kita yang masih belajar atau aspiring leaders, itu gimana sih caranya kamu nentuin apa nih yang harus diselesaikan duluan dan apa yang enggak gitu, yang bisa dipending gitu, yang bisa nanti dulu deh gitu. Nah, sebenarnya cara yang paling umum belajar prioritization ini nggak cuman ketika kamu udah jadi leader, ketika kamu masih bekerja sendiri itu adalah sesuatu juga yang diperluin nih. Apalagi kalau kalian lagi jadi freelance gitu ya. Banyak kerjaan, banyak demand ini juga hal yang penting.
Nah, gimana sih caranya? Aku akan bahas beberapa ya habis ini. Jadi prioritas itu nggak cuman nyelesain tugas berdasarkan ataupun ya request berdasarkan apa yang paling penting ataupun sampai yang nggak penting. Atau ada juga yang kadang nyelesainnya caranya siapa request duluan masuk itu yang dikerjain. Nah, yang request terakhir masuk ya itu antri deh. Nah, kayak gitu itu nggak bisa dilakukan sebagai apa judgment di prioritization gitu ya. Jadi sebaiknya ketika nentuin prioritas itu nggak cuman ditentuin dari penting atau nggak penting atau kapan request itu masuk, tapi menentukan itu perlu dari kapan itu harus selesai, kemudian gimana itu gimana pekerjaannya diselesaikan, kemudian requestnya nih dari siapa sih gitu, untuk nentuin level dari urgensinya ataupun importance-nya. Nah, di sini ada salah satu slide yang kita bikin gitu ya. Kenapa prioritas itu penting? Jadi, yang tadi awal aku bilang bahwa kalau kita nggak nentuin prioritas, kita tuh bakalan sering banget burn out di kantor. Atau mungkin pagi-pagi udah punya anxiety attack gitu ya. Aduh, aku belum bikin report ini. Aduh, aku belum bikin itu. Aduh, aku belum email siapa gitu. Nah, itu tuh ketika kalian memulai hari dengan perasaan anxiety itu bukan sesuatu hal yang baik gitu ya. Nah, kemudian kita juga pingin nih, nggak pingin sepenuhnya terus-terusan dari pagi sampai malam mikirin kerjaan mulu. Jadi, istilahnya kalau orang-orang sekarang kan, ya work time balance gitu ya. Jadi gimana caranya kita ya udah apa yang terjadi di kerjaan ya stay di kerjaan, dan kita masih punya waktu untuk diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun juga bersosialisasi dengan orang-orang. Kemudian ketika kalian udah nentuin prioritas kalian dan stay firm sama prioritas kalian, ini tuh bisa banget untuk apa namanya meningkatkan kapasitas kerjaan kalian gitu. Dan kemudian ini aku sering banget nih dapat dari teman-teman aku bahwa kadang mereka komplain ketika leadersnya eh, nggak nggak ngasih prioritas ke mereka. Mereka tuh jadi istilahnya mereka bilang kalau aduh leaders aku kayak keran bocor semuanya masuk ke aku. Jadi jangan sampai tim member kamu itu ngerasa bahwa uh, bos aku atau atasan aku tuh nggak bisa nih memanage prioritasnya, karena ketika bosnya burn out atau leadersnya burn out, timnya pun kemungkinan besar lebih burn out duluan daripada atasannya gitu sih. Oke, habis ini aku mau bahas beberapa challenge. Apa sih masalahnya ketika kita nentuin prioritas gitu ya? Sering banget kalau kita lagi dapat request gitu ya di kantor, kita tuh request tuh juga asal aja masuk gitu. Oh, kadang mungkin kalau di kantor aku, oh aku kenalnya Cecil, dia bisa handle ini. Udah, aku request ini ke dia. Padahal sometimes ya harusnya nggak ke aku karena itu channel yang aku pegang itu tidak bisa provide support sekompleks itu. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa kadang semua request yang ke kita harus difilter dulu, bener nggak ya, bisa dikerjain sama tim aku nggak ya. Nah, itu salah satu yang penting gitu ya. Terus, nah ketika kalian ini ada istilah overcommit, overload, dan overwhelm yang akhirnya menyebabkan kalian burnout gitu ya. Nah, tadi yang aku udah bilang di awal nih, sebenarnya ketika leaders udah burnout, yang lebih burnout duluan itu sebenarnya bawahannya dulu nih, karena aku pernah ngerasain kayak gitu. Leaders aku nggak filter apapun, nggak set priority, just ada request kasih, ada request kasih. Itu menyebabkan aku waktu itu sebagai bawahannya dia tuh ngerasa kayak, aduh aku capek banget Pak, sampai akhirnya udah nggak bisa ngerjain apa-apa karena udah saking saking capeknya gitu. Nah, eh, itu pun bisa terjadi sama leaders gitu. Jadi akhirnya ketika kita udah burn out, kita nggak ngerti harus ngerjain apa, otak kita udah blank aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus yang ketiga, ada challenge yang lain bahwa ketika kita lagi ngerjain prioritas satu, oke, aku mau jalanin 3 project dulu nih hari ini gitu ya.
satu bulan ini ke depan, hari ini ngerjain ini, besok ngerjain ini, lusa ngerjain ini. Tapi tiba-tiba nanti dari atasan kamu atau head kamu atau director kamu akan datang nih ke kamu, eh kita ada urgent matters nih gitu. Urgent matters ini tolong ya dikerjain duluan gitu. Kalau ditanya balik, Bu, Pak, ini emang seberapa penting sih, tujuannya apa sih, goals-nya apa sih? Mereka rata-rata semua yang masuk ke kita itu pasti bilang, enggak, ini penting banget harus diselesaikan sekarang gitu. Kemudian ada challenge yang lain lagi nih di prioritization, dan ini rata-rata pasti di semua company pasti ada masalah ini. Kita punya limited resource, kita punya limited team, working hours juga, misalkan working hours-nya 9 to 5, kita nggak bisa maksa mereka juga untuk kerja terus-terusan overtime gitu ya. Apalagi kalau overtime-nya nggak dihitung gitu. Kemudian kita nggak punya budget, itu kan bukan sesuatu yang hari ini diminta, besok bisa turun gitu kan. Kadang untuk nentuin budget, apalagi di company tempat aku bekerja itu, uh, dari tahun sebelumnya kita udah set budget buat pekerjaan di tahun depan gitu ya. Jadi budget 2024 itu udah di-set di 2023. Jadi hal-hal kayak gini yang kita nggak bisa spending budget buat hire orang baru, buat hire manpower. Kita juga nggak ada budget buat bayarin extra overtime-nya anak-anak gitu kan. Jadi ini memang sesuatu yang jadi challenge dan selalu ada di pikiran setiap leaders gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tools untuk ngebantu kita set priority. Uh, Namanya Eisenhower Matrix. Ada yang pernah tahu? Pernah lihat ini? Mungkin agak familiar ya dengan matriksnya seperti ini. Tapi kalau misalkan belum, mungkin aku jelasin dulu ya. Jadi Eisenhower Matrix ini dia ngebagi prioritas berdasarkan derajat penting dan nggak penting, kemudian ada urgent dan nggak urgent. Jadi ketika ada pekerjaan yang urgent dan important, ini adalah sesuatu yang harus segera dilakukan. Karena kalau nggak dilakuin, either ini ada deadline atau ada konsekuensi yang cukup besar nih yang harus ditanggung ketika kita nggak ngelaksanain ini. Nah, kalau yang kedua, ini ada yang pekerjaannya sebenarnya nggak terlalu urgent, tapi ini penting gitu. Nah, kalau dari Eisenhower Matrix ini, dia bilang untuk di-scheduling dulu. Tapi ketika kita set schedule, jangan cuma ditaruh di kalender kita ya. Oke, minggu depan aku ngerjain ini. Itu ada baiknya ketika kita set schedule, itu udah dikasih timeline-nya. Oke, aku mau ngerjain minggu depan, hari Selasa, Rabu, Kamis, itu harus selesai. Nah, itu ngebantu untuk ketika kita udah masuk schedule, kita bisa ngelaksanainnya juga dengan cepat gitu ya. Karena kalau udah di schedulein tapi ya nanti-nanti dulu udah masuk schedule kok, masuk schedule terus nggak kita laksanain, itu juga percuma gitu. Kemudian yang ketiga ada matrix ketika kerjaan itu urgent tapi nggak penting gitu kan. Uh, jadi kesannya sebagai kerjaan ini itu penting, tapi mungkin nggak perlu skill setnya aku atau skill tim aku nih. Jadi kayaknya ini bisa untuk aku delegasiin ke orang yang memang lebih sesuai daripada aku dan timku gitu. Nah, kalau yang keempat udah nggak penting, ini juga nggak urgent gitu ya. Jadi ini kadang-kadang kan kita terima request itu yang salah tempat gitu kan, salah tempat. Kayaknya harusnya nggak ke aku deh kalau ngomongin soal let's say kayak sosial media gitu kan. Aku SEO gitu, jadi kayaknya nggak bisa deh aku handle ini. Oke, ini aku delete gitu. Oke, kemudian kalau tadi Eisenhower kita nentuin kapan yang do, kapan yang schedule, kapan yang di delegate, dan kapan yang delete. Ini adalah sebuah tools yang kedua. Ini Pareto Principle gitu ya. Jadi kita ingin menentukan sebuah task itu dari berapa banyak sih effort yang dibutuhkan dan seberapa besar resultnya. Nah, ini bisa ngebantu kalian untuk menentukan, oke, misalkan aku dapat tugas harus bikin artikel gitu ya. Effortnya seberapa?
resultnya bakalan apa. Nah, kalau misalkan effortnya rendah, resultnya tinggi, ya berarti kita bisa masukin sebagai ini adalah kembali ke Eisenhower yang sebelumnya, bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk important untuk dilakukan karena effortnya uh, effortnya kecil tapi resultnya tinggi gitu. Jadi kalau berdasarkan Pareto Principle ini, langkah pertama kamu harus identify tasnya apa nih. Tasnya apa aja, responsibility kamu sebagai manajer itu apa. Kemudian habis kamu susun gitu ya, misalkan aku punya tas 10 gitu. Oke, yang ini effortnya 15%, resultnya ya berapa? Mungkin 80% Kemudian ada yang effort-effortnya lebih lebih tinggi lagi nih, lebih susah untuk dikerjain. Resultnya belum tentu bagus. Nah, habis kamu udah bikin listing itu, kamu akan bisa prioritas mana nih yang top 20 tadi untuk kamu fokusin duluan gitu. Nah, setelah itu ada juga yang kita untuk assess impact-nya gitu ya. Jadi yang tadi udah aku sampaikan sebelumnya bahwa uh, ketika kita punya high effort tapi low result ya kita bisa skip dulu. Tapi kita perlu assess juga mana sih yang effortnya lumayan rendah, resultnya tinggi gitu. Kemudian yang keempat, ini ada delegate atau defer gitu ya. Nah, tadi yang sempat aku ceritakan di slide sebelumnya bahwa ketika kalian punya sesuatu yang mungkin bukan kapasitas kalian atau tim kalian ngerjain, ini bisa loh di-delegate ke orang lain. Nah, setelah itu Pareto Principle-nya adalah kalian harus monitor semua task itu, kemudian kalian bisa adjust sesuai ya accordingly lah. Oke, ini adalah beberapa teori tentang prioritization, tool 1 dan tool 2. Kalau aku lebih suka untuk ini di-combine. Nah, habis ini aku akan cerita sebuah case study dari kantor aku yang aku alamin sendiri. Itu nanti kalau misalkan ada jawaban, boleh banget nanti ditulis aja ya di kolom chat. Oke, jadi aku mau cerita bahwa sebenarnya case study ini adalah posisinya sih real, tapi untuk namanya udah aku samarin gitu. Jadi di sini case ini ada 5 orang. 5 orang saya sebagai SEO Project Manager. Kemudian ada Pak Alfa, ini adalah Head Digital Marketing Department, which is atasan aku banget. Kemudian ada Ibu Mona. Ibu Mona ini adalah Head of Marketing, berarti di atasnya saya dan juga Pak Alfa. Kemudian ada Ibu Vina, ini adalah seorang head business development di region 1. Kemudian kita punya satu orang lagi namanya Pak Marco. Dia adalah head of digital business. Beda divisi dari tim digital marketing ataupun marketing. Jadi ini ada 5 orang, 4 orang adalah head, semuanya levelnya di atas aku. Oke, jadi case-nya seperti ini. Pak Alfa datang ke aku untuk bilang, hey Cecil, kita butuh revamp konten loh untuk Nest landing page. Nest landing page itu apa? Kalau aku boleh jelasin, Nest landing page ini adalah satu landing page yang memang kita create untuk birthing program atau paket melahirkan yang ada di Siloam. Dia bilang kayak, kita perlu nih desain ulang Nest ini, karena kita punya desain baru, kita punya UI UX baru, dan tim developer udah info kalau mereka mau starting developing di bulan depan gitu. Jadi ini penting ya, urgent untuk kamu kerjain. Nah, oke. Kemudian datang nih Bu Mona gitu ya. Bu Mona datang habis meeting sama hospital director gitu ya. Dia bilang, Sil, aku baru dapat request dari salah satu specialized hospital kita. Jadi mereka pingin banget nih untuk si service urologi ini di highlight sebagai salah satu hal yang mereka juga advance gitu. Oke, datang Bu Mona, datang orang ketiga, Bu Vina datang. Dia bilang kayak, Sil, uh, kita uh, di Cempaka Putih, kita akan promoting alat baru kita. Kita punya cat lab baru sama Linek. Jadi kalau nggak tahu cat lab itu buat apa, cat lab itu buat segala macam operasi jantung. Kemudian Linek itu buat treatment kanker gitu ya.
Terus dia bilang satu hal yang dia lebih highlight lagi adalah ini Grand Lounge-nya akan dimonitor sama managing director kita loh gitu. Jadi buruan ya dibikin bagus ya gitu. Yang keempat, Pak Marco datang gitu. Sil, ini kita ada kebutuhan tambahan konten nih buat digital produk. Kita ada produk-produk baru buat lab and radiologi. Ini diminta CMO kita untuk dinaikin buruan gitu. Nah, kalau kalian nih jadi aku gitu, gimana caranya kamu solve problem tadi? How you set the priority gitu kan? Kemudian aku punya pertanyaan satu lagi, kalau kalian jadi aku, gimana caranya komunikasi ke atasan kita, apa yang menjadi keputusan kamu ketika kamu udah selesai dengan prioritas? Oke, boleh dijawab di kolom chat ya. Yes, ayo teman-teman, kalau ada yang mau coba menjawab pertanyaan pertama dulu kali ya. Kita coba masuk ke next slide-nya aja ya, Sil, buat coba jawab Oke, bareng-bareng. Nah, ini ya, ya. Jangan khawatir, ini kita coba selesaiinnya bareng-bareng ya, teman-teman. Nggak bareng-bareng kok. sendirian kok. Kalau ada yang udah kepikiran, Gimana tuh set priority-nya? Kita coba pakai dua tools yang tadi. Yang nomor hmm, 2 sampai 4 nggak ada deadline-nya ya gitu. Nggak ada deadline-nya, enggak, tapi mm, tadi memang semua request-nya itu lebih karena mereka posisinya lebih tinggi. oke. Berarti ini Sony ini pengamatannya cukup bagus juga nih. Iya nih. Nemuin satu celah nih. Ayo yang lain coba kita bantuin Sony. Ini udah ada satu hint nih dari Sony. Kira-kira gimana nih? Berarti kan udah kebayang tuh 2 sampai 4 ternyata gak ada spesifik deadline-nya nih. Iya nggak ada. Gimana nih? Berarti mungkin kan bisa Coba ke diapain tuh? slide case-nya ya. Mungkin aku Oke, balik ke sini boleh, kali boleh, ya. boleh. Yuk, Aku, ayo Sil. Kita, ya teman-teman nih boleh ya, coba nih dipilih-pilih dulu mungkin ya. Apa ada yang 4 orang. dipilih? Mm-mm. Semuanya posisinya di atas aku. Request-nya penting semua. Yuk, silahkan sambil diresapi nih dari empat empat head yang berbeda ya. Permintaannya beda-beda. 4 head yang berbeda, 4 divisi yang berbeda. Ada yang mau coba Ada jawab, yang mau jawab teman-teman? kah? Oke, Oke. Naila bilang, Mm-mm. saya prioritaskan Bu Vina karena ngaruh ke share info baru ke masyarakat umum. Oke, berarti kalau menurut Naira, yang paling penting ini adalah requestnya Bu Vina ya. Mm-mm. Kita tulis aja Ini Bu tentang Bu chat lab Vina. Ya, dan juga link. Oke, jalan. oke. Yang kedua, Oh, ini ada Alvin udah langsung ngejawab nih. Dia oh urutin nih. Tiga dulu, satu, empat, dua. Tapi ada tiga, yang beda. Agra satu, beda nih. oh beda-beda ya. Ntar coba kita coba cek satu-satu ya teman-teman karena udah lumayan banyak juga yang antusias untuk menjawab. Kita coba Mm-mm. samain persepsi bareng-bareng nih. Tadi Alvin udah 3142. Kalau Maya, oh ini Maya coba kasih strateginya nih. Di list dulu semuanya, lalu analisa tugas-tugasnya. Cek tim kita lagi mengerjakan apa, karena kan tadi ada ini ya, ada yang emang lagi dikerjain juga selain request baru ini. Iya, Dibagikan ke tim apabila bisa didelegasikan. Kalau ada hanya kita yang bisa, kita yang handle. Thank you Maya buat tipsnya. Selanjutnya ada beberapa nih yang beda-beda. oke, aku coba tulis yang ini ya. Di list dulu. Tadi Alvin berarti aku tulis aja 3, 4, Tiga satu satu, empat dua. 4, 2 gitu ya. Ya. Terus Hmm, ada juga yang mengurutkan ini dari Agra, dia 1432. Oke, 1, 4, 3, Kedua. oke. Dari Purwadi katanya kerjain yang gampang dulu. Bisa juga sih, jadi Bisa cepet juga sih. selesai juga kan ya. Jadi cepet-cepet move ke kerjaan selanjutnya. Bisa, bisa. Nah, ini ada dari Chen Kui Sun. Oke. Saya fokusnya ke deadline nih, Hmm, skill.
banyak ya yang pilih nomor satu ya karena udah ada deadline-nya dulu ya. Mm-mm. Oh, ini ada juga Sil dari YouTube, dari Aprilia Mm-mm. namanya. Dia jawab tas dari Alfa dulu karena Dari dia apa dulu? atasan langsung kita. Jadi tanggung jawab kita tuh akan lebih besar ke Alfa juga. Nah, ini perspektif yang menarik juga ya. Ya betul, betul, betul. Pak Bos nggak bisa dilangkahin gitu aja ya. Mm-mm, ya. Yang utama Oke. harusnya nih. Yang utama adalah request dari Alfa dulu ya. Terima kasih teman-teman yang di YouTube. Oke, itu yang pertanyaan satu. Jadi kebanyakan memang kalau aku boleh summarize, either milih yang satu, berarti requestnya dari Alfa, atau dua, sorry, atau tiga, requestnya dari Bu Vina yang langsung diawasin sama top management gitu ya, managing directornya kita gitu. Itu kalau gitu aku langsung ke pertanyaan slide 19 ya, pertanyaannya. Ah, tadi pertanyaan yang kedua adalah, kalau kalian jadi aku, gimana caranya kalian sampai ini hasil susunan prioritas kalian, apa yang penting, apa yang enggak ke atasan kalian? Gimana? Yuk, tadi kan kita udah coba nih memilih mana dulu yang mau diprioritasin gitu kan. Nah, pasti nggak kalah penting teman-teman buat kita tahu cara komunikasi yang baik ke mereka. Apalagi buat Mm, mereka yang belum terlalu diprioritaskan gitu ya. Jadi nomor 3 atau nomor 4 jangan sampai salah-salah ngomongnya. Karena mereka iya, posisinya lebih tinggi ya, Sil, dari kamu. betul. Lebih ada Heeh. satu yang lebih tinggi dari Pak Alfa juga gitu. Wah, iya kan. Ini berarti harus benar-benar dipikirin teman-teman supaya Mm-mm. ke depannya juga hubungannya bisa tetap lancar walaupun teman-teman belum menjadikan prioritas nomor satu ataupun dua ya. Yuk, teman-teman mungkin yang punya pengalaman serupa ngobrol dengan atasan yang posisinya lebih tinggi gitu, apalagi untuk menyampaikan berita yang mungkin kurang ini ya gitu untuk yang diprioritaskan terakhir di 3 sampai 4 itu gimana nih cara untuk kita komunikasinya? Ada yang mau berbagi teman-teman boleh share di Zoom, Zoom chat maupun di YouTube chat. Nanti kita akan lihat sama-sama dan belajar satu sama lain ya. Mm-mm. Adakah gimana cara komunikasinya nih? Ke masing-masing. Oke, dari Deta bilang bikin Mm-mm. perbandingan dengan melihat concern dari kita, kondisinya sudah seperti apa gitu ya. Jadi kita Mm-mm. punya data untuk ngejelasin ke atasan. Oke, bisa. Berarti kita bikin perbandingan gitu ya. Iya, buat perbandingan dan kita mengumpulkan data juga. Hmm, Kemudian ada dari Kio. hmm, Akan fokus memberi manfaat terlebih dahulu karena kunci sebuah bisnis itu dampak apa yang bisa diberikan. Lalu kedua akan fokus ke top management. oke. Ini kayaknya pertanyaan yang sebelumnya kali ya. Arin ya. Oh iya, Fokus kayaknya memberikan masih yang manfaat. sebelumnya ya. Masih yang pertama. Iya. Kenera jawab balik ke fungsi rumah sakitnya nih, melayani masyarakat. Jadi publik harus tahu. Oh, Ini guys, nih kita ya, udah ada pindah ke pertanyaan kedua ya nih. nih aku dapat nih yang dari Putri Cahya katanya mengkomunikasikan ke Alfa, ke AL untuk pekerjaan dari eh, Alfa ke atas, menyampaikan priority pekerjaan yang sedang dikerjakan dan sekiranya bisa dialihkan ke tim. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang posisinya di atas Pak Alfa gitu ya, jadi kita Mm-mm, infokan dulu ke Pak Alfa strategi kita seperti apa. Terus nanti kita akan minta tolong ke Pak Alfa selaku head kita gitu. Ini kalau dari Putri Cahaya ya, untuk ngobrol ke orang yang posisinya juga udah di atasnya Pak Alfa gitu. Jadi mungkin karena gapnya terlalu jauh gitu ya kalau dari mm-mm. perspektifnya Putri Cahaya. Jadi minta tolong ke Pak Alfanya yang menginfokan ke head yang posisinya lebih tinggi. Minta bantu. Iya, betul.
Selanjutnya ada lagi Oke. dari Kiki, dari company-nya Pipeline Recruitment Assistant Manager. Thank you Kiki udah coba jawab. Kiki bilang, kita sampein dulu nih ke semuanya kalau requestnya kita terima kok. Nggak ada yang kita tolak ya. Tapi kita sampein bahwa tesnya akan disesuaikan dengan deadline-nya masing-masing dari urgensinya yang tadi udah kita prioritaskan. Oke, berarti ini perlu disampaikan bahwa kita udah terima semua ya. Berarti biar nggak ngegantung gitu ya, kita bilang, oke, Mm-mm. kita sanggup nih kita kerjain semua, tapi kita urutin ya sesuai dengan deadline. Terus infokan juga kalau ada yang di delegate bahwa tim kita yang ngerjain, bukan kita secara langsung. Oke, Kita lihat ada lagi nih agak nih yang jawabnya beda-beda. Coba, oke, ini mungkin satu lagi dari Purwadi ya. oke, Clearly articulate the rationale behind your chosen priorities. Terus juga sampaikan alignment-nya apa sih dari organization goal secara keseluruhan. Oh, ini mirip-mirip sama yang nomor satu tadi ya, menggunakan data, oke. Di data dan pakai data ya. supporting dokumen gitu. Oke, mungkin kita bisa simpulkan di tiga itu dulu kali ya. Nanti teman-teman bisa jawab secara lebih lanjut gitu ya, yang udah baru kepikiran mungkin via chat. Nah, untuk Cecil bisa coba dilanjutkan dulu. Oke, jadi kalau thank you semuanya masukannya. Jadi ini adalah kalau versinya aku atau dari keputusan aku, ketika dari Alfa masuk, Mona masuk, Vina masuk, Marco masuk, aku tentuin dulu Pareto Principle-nya gitu ya. Effortnya Nes tuh seberapa sih? Ini tuh kayak kita punya background yang sebelumnya, kita tahu gitu ya, oh yang sebelumnya seperti ini, tapi perlu di-adjust dengan desain yang baru. Otomatis kita cuman kayak pindah-pindahin dulu, terus adjust juga nih, mungkin kopinya ada yang perlu diperpanjang, dipersingkat, dan lain-lain. Nah, kalau untuk Nes ini, aku ngelihat effortnya itu sekitar 30%. Kemudian resultnya ya karena ini adalah landing page untuk package birthing kita ya otomatis pasti resultnya tinggi karena banyak orang yang pasti akan lihat gitu kan. Kemudian untuk lab and radiologi aku bilang ini effortnya cuma 20%. Kenapa? Karena tadi aku sempat mention bahwa ada tambahan gitu kan. Berarti sebelumnya kita udah pernah bikin. Jadi patternnya kayak gimana, misalkan kita mau ngomongin tentang product description, oke paragraf satu ngomongin apa, paragraf 2 ngomongin apa, itu kita udah tahu. Jadi ini aku lihat effortnya tuh rendah dan resultnya tinggi. Kenapa resultnya tinggi? Karena ya ini adalah halaman yang memang menghasilkan sales gitu ya, yang memang uh, banyak orang cari. Misalkan ada yang mau beli tes lab apalah, cek darah atau lain-lain itu. Kemudian kalau nomor tiga itu urologi service itu effortnya 70%, resultnya kemungkinan 30%. Kenapa? Tadi uh, Ibu Mona dia habis meeting sama hospital director gitu ya. Dia pingin untuk highlight urologi service di specialized hospital kita. Ketika aku bilang specialized, hospital ini memang sebetulnya dia sudah terkenal dengan satu treatment gitu ya. Kalau kalian tahu, Siloam ada satu rumah sakit yang terkenal dengan service transplant ginjal. Memang dekat lah ke urologi. Tapi orang kalau orang dari sisi branding gitu ya, kalau orang melihat rumah sakit ini ingatnya tuh cuma tentang transplant ginjal, gagal ginjal, kayak gitu gitu. Jadi effortnya tuh susah banget untuk nge-switch uh, orang punya brand awareness tentang rumah sakit ini. Kemudian Cat Lab sama Linak Promotion ini aku bisa bilang effortnya tuh lumayan kompleks gitu. 50% resultnya juga tinggi karena mungkin di area tersebut belum ada banyak rumah sakit yang punya Linak ataupun Cat Lab gitu ya. Jadi aku bilang effortnya nih 50%. Nah, kalau dari situ, dari habis aku set Pareto Principle-nya, aku mulai susun nih di bagian Eisenhower matrix-nya. Jadi do-nya
Yang pasti akan aku lakukan adalah project kita yang business as usual gitu ya, project kita yang masih berjalan gitu. Kemudian aku prioritasin dulu untuk lab and radiologi. Kenapa? Karena lebih cepat nih ngerjainnya. Kemudian schedule itu next karena dia memang effortnya cukup rendah, low, tapi resultnya cukup tinggi. Nah, di delegate itu ada di urologi service dan cath lab dan di neck promotion. Kenapa di delegate? Yang tadi aku udah sempat bilang bahwa urologi service ini untuk specialized hospital gitu ya. Jadi urologi service ini kita nggak bisa aku dan timku SEO gitu ya, SEO dan juga konten di website itu nge-switch orang punya awareness tentang sebuah rumah sakit sendirian gitu. Jadi aku butuh tim lain untuk join, terutama tim branding untuk join. Tim branding untuk join, kemudian tim sosmednya kita untuk join gitu. YouTube, media buying, omni channel itu harus join gitu kan. Untuk bisa effort ini goalsnya kecapai gitu. Kemudian cat lab dan linek gitu kan. Berarti ini kan kita mau promosiin bahwa kita punya alat baru loh. SEO website itu bisa nggak sih ngangkat itu? Bisa. Tapi kalian tahu bahwa SEO itu long term game gitu ya. Jadi kita akan lama nih. Nah kalau butuh cepet ya otomatis aku harus panggil tim lain dong, tim media buying. Kita mau ada cat lab and linek promotion nih, butuh dari sosmed juga, butuh dari sampai mungkin tim press release ya untuk kayak promosiin di media gitu. Makanya dari semua itu aku susunnya berdasarkan ini dan nggak ada yang aku delete karena semuanya cukup penting dan juga urgent gitu. Kemudian kalau yang kedua strategi aku sama atasan aku gimana sih? Jadi kebetulan banget aku dapat atasan yang super baik gitu ya, trusting banget, percaya sama aku. Jadi dengan Pak Alfa aku akan cuman kayak set meeting gitu ya, set meeting sama Pak Alfa, aku akan jelasin nih, Pak, tim saya lagi handle ini. Untuk request Bapak yang ini saya udah punya timeline gitu ya. Ini kita masih ada waktu 1 bulan. Oke, minggu ini kita akan mulai dengan mungkin kayak ngumpulin kita punya konten apa aja atau copy apa aja, desain barunya gimana, dan minggu depan kita akan mulai jalan dengan adjusting dan minggu depannya lagi uh, Pak Alfa bisa cek gitu ya untuk apakah ini oke atau enggak. Jadi itu yang akan aku lakukan sama Pak Alfa. Kalau Bu Mona sama Bu Vina kurang lebih sama. Jadi akan aku reply by email gitu ya. Terus aku kasih tahu mereka, Bu, ini penting, tapi effortnya nggak bisa loh dari tim saya aja gitu. Ini perlu all marketing channel ataupun tim branding itu juga join gitu. Jadi boleh nggak kalau aku set meeting dulu untuk kita bisa set first alignment gitu sama sama PIC yang lain. Nanti kita baru nih setelah dari itu kita akan tentuin, oke, project ini akan di-lead oleh siapa gitu ya, akan heavy di mana gitu. Kemudian kalau Pak Marco karena tadi ini sifatnya additional, jadi ini akan kayak ya udah kita reply by email, oke Pak, timelinenya seperti ini, kita akan deliver misalkan dalam 1 minggu kita akan deliver 30 konten gitu ya, sampai ini akan selesai di kapan gitu. Eh, itu seperti itu sih kurang lebih. Oke, gimana dari case tadi ini? Sorry. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, atau nanti ya tanya pertanyaan nanti ya Arin ya. Iya, nanti kita tampung dulu di akhir ya. Jadi boleh lanjut dulu, Cecil. Oke, setelah ngeset prioritas, kita masuk ke delegasi gitu ya. Delegasi ini kalau tadi delegasi yang sebelumnya itu nggak harus kita ke tim kita, bisa juga kita ke tim lain gitu. Kalau yang ini, aku akan bicara lebih
gimana caranya aku delegate semua request yang masuk ke aku ke timnya aku gitu ya. Jadi uh, pernah nggak sih kalian udah dapat list nih ya, ada ada BAU, ada project as usual, terus ada tambahan dua yang udah masuk list untuk segera dikerjain. Berarti otomatis ini harus kita sampaikan atau kita delegate ke tim kita dengan segera gitu kan. Nah, gimana caranya kita nggak overwhelming tim kita yang sebenarnya lagi ngerjain mungkin 5 project nih lagi jalan untuk BAU-nya. Terus tiba-tiba kita datang dengan, guys kita punya 2 lagi ya project. Gimana caranya supaya kita nggak overwhelming tim kita? Ya, jadi ada beberapa step ataupun istilahnya behind the scene-nya sebelum kalian delegate gitu ya. Yang pertama adalah as a leader kalian harus pilih nih, kira-kira dari tim member kalian siapa sih yang paling cocok untuk handle project ini. Jadi memang penting buat seorang leader itu adalah ngerti employee strength-nya apa, weakness-nya dia apa, sama dia setiap karyawan kan ada preferensinya ya. Dia bisa nggak diganggu dengan project dadakan atau nggak mau sama sekali. Nah, kita tuh harus harus paham tuh. Terus habis itu kita bisa juga pakai TRM atau Task Relevant Maturity untuk ngeliat gimana request ini akan diterima sama tim kita gitu. Eh, Kadang ada orang yang memang punya TRM rendah gitu ya, punya misalkan low komitmen, low kompetensi, kemudian ada juga yang high kompetensi, high komitmen, ada juga yang mungkin low komitmen tapi dia punya kompetensi yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu matriks yang bisa kita pakai untuk nentuin siapa sih orang yang paling benar untuk menjalani ini. Kemudian setelah kalian pilih, kalian juga kalau aku karena aku pegang website konten, itu aku akan define nih setiap tugasnya, kayak bikin konten brief lah gitu ya. Briefnya seperti apa? Nah, ketika kita define task ini, nggak cuman kayak mungkin kalau cuman nulis kayak kita paragraf 1 ngomongin ini, kemudian paragraf 2 ngomongin ini, tidak seperti itu. Jadi ketika kita ngedefine task dan expectation adalah kita bilang bahwa kita punya project ini, susunannya kurang lebih seperti ini, end goal-nya ini kita mau apa. Jadi itu juga ngebantu tim kita untuk punya sense of awareness ya sama authority juga bahwa oh ini project-nya penting nih gitu. Kemudian kita kasih tahu juga setelah kasih tahu end goal-nya, terus kita ekspektasinya nih, bisa nggak sih kalian deliver by the end of this month? Atau bisa nggak sih kayak tadi deh misalnya requestnya Pak Marco, bisa nggak kalian deliver 30 per minggu? Nah itu sesuatu yang kita harus define nih di depan. Kalau misalkan kita cuman kasih, selesaiin ya, itu kemungkinan nggak akan dikerjain sih, atau ke pending gitu. Jadi yang seterusnya, ada juga yang ketiga adalah gimana caranya kita provide resource sama support gitu ya. Jadi misalkan kayak tadi ada request dari tim penambahan produk Lab and Lab gitu ya. Otomatis kita kasih tahu, oke, source yang paling bagus untuk dipakai adalah dari website ini. Kalau misalkan kalian nggak jelas, reach out ke aku, nanti aku akan reach out ke tim lab atau radiologi gitu ya untuk cross check lagi apakah penulisan kita udah benar atau enggak. Jadi pastikan tim kita juga ngerasa nggak kayak cuma dilempar kerjaan aja, tapi mereka juga dapat guidance, dapat support juga dari kita. Nah, kemudian yang keempat yang sangat-sangat penting itu adalah kita kasih mereka otoritas gitu ya. Untuk ketika kita udah delegasiin sebuah tugas, kita kasih mereka otoritas untuk ngerjain itu. Enggak kayak tiap apa-apa dicek cek terus-terusan. Kita memang pingin empower tim kita untuk bisa um, memberikan decision sesuai dengan apa yang udah kita brief di awal. Kayak misalkan tadi yang udah kita brief di awal adalah ekspektasinya kapan, kemudian end goal-nya apa. Itu. Oke, itu kurang lebih tentang apa namanya delegasi.
Kita akan masuk ke case study yang kedua. Nah, case study yang kedua gambarannya cukup kompleks ini. Jadi aku di sini memulai pekerjaan ini dengan dua tim member. Uh, Dua tim member ini ada Dokter Diki, ada Putri, satu sebagai clinical content executive, satu sebagai copywriter. Oke. Kemudian karena dari manajemen ngelihatnya aku lagi banyak banget nih load-nya. Pak Alfa kemudian request ke HC untuk kayaknya Cecil butuh tambahan orang deh. Akhirnya datang nih beberapa orang gitu ya. Tapi join date-nya beda-beda gitu. Join date-nya Dokter Diana datang mungkin let's say di bulan Agustus gitu ya. Kemudian Bimo datang juga di bulan Agustus tapi mungkin beda beda hari gitu. Kemudian Emma datang, kemudian ada juga Maya. Mereka adalah orang-orang yang memang aku butuhkan untuk ngejalanin semua proyek ini gitu. Nah, case-nya kayak gini. Jadi saat itu aku punya 5 long term project dan juga agile request. Agile request tuh kayak yang tadi lah, kayak misalkan tiba-tiba Pak Marco request atau siapapun kita nyebutnya di kantorku nyebutnya agile gitu ya. Terus eh dari manajemen kasih support aku nih 4 additional tim gitu ya. Backgroundnya beda-beda. Nah, Dokter Diana ini adalah a new clinical content editor gitu ya. Dia punya experience untuk editing, tapi dia harus ubah nih style editingnya eh, ke masyarakat umum, ke publik gitu ya. Karena sebelumnya dia edit from dokter to dokter dan banyak banget istilah medis yang kadang kalau dokter ngomong kita juga nggak paham gitu kan. Kemudian aku punya kedua adalah Bimo, content writer yang baru itu punya experience lebih ke arah general gitu ya, general topik gitu. Tapi pengalaman dia sebelumnya adalah dia kerja di sebuah lab provider gitu ya. Kemudian ada Emma. Ini istilahnya aku nyebutnya bala bantuan terpaling newbie karena dia nggak punya experience apapun tentang content writing, nggak ngerti apapun tentang website. Jadi benar-benar fresh gitu ya. Eh, untuk keempat ada Maya. Maya ini fresh grade, masih muda, nggak punya pengalaman untuk translating, tapi dia nggak punya pengalaman untuk translating medical content yang memang mungkin dari sisi vocab agak berbeda gitu ya. Nah, ini adalah case-nya. Jadi aku punya dua orang tim member lama dengan 4 orang yang baru join gitu. Gimana sih caranya kalau kalian jadi aku, gimana nih caranya delegate gitu workload-nya based on TRM-nya gitu. Kemudian dari priority dan lain-lain. Terus gimana caranya kalian akan communicate nih sama all team member kalian? Oke, itu pertanyaannya. Yuk, teman-teman, siap-siap lagi untuk kita coba jawab bareng-bareng ya. Jadi tadi udah tahu nih ya, ada 4 anggota baru di timnya Cecil dengan kondisi yang berbeda-beda tadi ya udah dijelasin juga. Kira-kira untuk mempertimbangkan cara kita delegasi tugas ke 4 tim member yang berbeda tadi, itu apa aja sih pertimbangannya, teman-teman? Boleh mungkin berdasarkan pengalaman juga gitu ketika ada situasi di mana ada new joiners yang masuk langsung banyak nih. Nah, kita mau ngasih tugas A ke siapa, tugas B ke siapa. Itu teman-teman apa pertimbangannya? Nah, itu bisa juga untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Hmm, ada Ananda nih, Arin. Ya, ya, coaching dan mentoring. Oke, cara mendelegasikan. Yang lain teman-teman ada yang mau bantu melanjutkan dari Ananda? Ya, benar-benar benar banget dari Mimin nih. Teman-teman nggak perlu harus udah menjadi manajer gitu untuk coba jawab pertanyaan ini ya. Misalnya teman-teman yang masih di kampus mungkin atau belum menjadi manajer masih tim member gitu kan. Mungkin ada yang udah punya pengalaman nih dalam mendelegasikan tas. Nah, itu bisa dipakai juga kok pengalamannya teman-teman bisa di-share di sini. Ada dari Purwadi.
Airport Manager. Wow, anggota tim baru ditandemkan ke tim lama sesuai job desk sebagai coachnya. Iya, Mirip-mirip nih ya tadi. iya, coaching ya. Mm-mm, ditandemin sama yang lama. Ya, ini menarik juga sih karena kan nanti biar bisa proses belajarnya bisa lebih cepet gitu ya, Purwadi. Dan nggak bergantung hanya ke manajernya aja gitu ya yang ngajarin. Betul banget. Nah, ada dua langsung yang masuk dari Ada project Ningsih. training ya, Ya, training dan terkait budaya kerja juga nih. lebih kayak onboarding kali ya. Mm-mm, bisa. Oke. Dari data ada, ini aku inget nih data tuh kalau nggak salah kemarin juga join nih Sil. Sekarang juga Hmm, aktif banget nih. Bisa dipisahin dulu. Tugas yang mau, mana yang mau kita kasih ke tim yang udah lama, mana yang ke new joiners. Atau hmm. ini tadi mirip sama yang ditandemin ya, atau kita tandemin aja. Jadi pertama kita pisahin dulu tugas yang dipunya itu apa, terus kita coba pilih yang buat new joiners yang mana tugas tipe yang seperti apa. Oh, berarti lebih pilih based on TRM tadi, mana yang cocok gitu tasnya ya. Mm-mm. Oke. Oh ada juga kalau dari Rudy bilangnya gini, kita delegate tugasnya tuh ke yang udah existing aja tim membernya, sesuai Hmm, job desk mereka, terus nanti teman-teman yang new joiner ini kita jadiin support gitu. Jadi nggak langsung kita kasih ke new joinersnya dulu ya Rudy ya, tapi tunggu mereka belajar dulu dari yang emang udah berpengalaman di company-nya, baru nanti dari situ mungkin pelan-pelan kita delegasi ke mereka. oke. Oke, jadi kebanyakan ada juga nih yang dari Sari, Mm-mm. jadi lebih ke old member dulu ya. Oke, banyak yang milih ditandemin sama, sorry, dikasih ke Dokter Diki sama Putri dulu nih. Mm-mm, mm-mm. Lumayan banyak nih yang bilang pairing, pairing. Mm-mm. Oke, Ya, oke kalau kita. gitu kita masuk ke pertanyaan nomor dua nih, gitu kan. Tadi nomor satu kayak aku delegasinya kayak gimana ya menurut kalian? Nah, kalau yang kedua, gimana caranya kalian komunikasi ini sama tim member kalian? Jadi kan kita punya Dokter Diki sama Putri yang orang lama, kemudian ada yang baru. Ngomongnya gimana ya enaknya gitu ya? Mm-mm. Nah, Ya tadi. baru masuk tiba-tiba jedar banyak project gitu. Iya, tadi mungkin dari perspektif yang beda-beda ya teman-teman. Tadi Mm, ada yang bilang dokter Diki sama putrinya kan berarti yang dikasih kerjaan. Nah, gimana tuh mau ngasih tahu ke mereka ya nih kalau ternyata semuanya jadinya ke mereka nih. Dan ditandemin juga ditambah untuk ngajarin new joinersnya. iya. Mm-mm. Atau tadi kalau yang coba ngejawab kita kasih juga nih ke new joinersnya, tapi dikasih coaching. Nah, itu cara untuk ngejelasin ke merekanya gimana tuh kira-kira teman-teman. Oke, thank you. Ada dari Kiki. Kenalin dulu tim member baru dan dikasih tahu gitu ya, kalau nanti ada support dari tim member yang lama kok untuk kerjaannya. Yaitu yang paling utama sih ya. Ada Ya, dua dua tim yang berbeda nih lama dan baru pastinya bener sih. Sebelum kita tiba-tiba ini kerjaannya, nah, kita kenalin dulu lah. Oh, ada lagi dari oke. Rangga. Terima kasih Rangga. Jawabannya cukup panjang. Kita cek dulu ya. Oh, ini yang Pilih. paragraf kedua. Kita sampaikan ke member baru bahwa mereka adalah bagian penting dari tim, Mm-mm. sehingga harus segera adaptasi dan mentoring dengan member lama. Jadi kurang lebih kita motivasi ya. Kita Motivasi ya jelasin, ya. "Mm-mm, walaupun baru tapi mereka penting juga kok. Makanya kita sama-sama adaptasi dan mentoring bareng." Gitu. Kasih bonus sama tim lama nih.
Wah, bisa tuh Oh, tadi. Ini bisa terjadi kalau kalau bisa tadi kayaknya mereka mau resource-nya sih. nggak terbatas ya. Iya. Oh, ini ada Putri nih, ada Putri Cahya Arin, Mm-mm, mm-mm. meeting dengan op member. Jadi susun strategi, priority, set goals. Ini Putri ini nggak ngelibatin tim member baru, kah hanya old member aja? Ini mungkin kalau Putri dari perspektif yang itu tadi ya tugasnya semua dikasih ke yang old member, tim Mm-mm. yang barunya mungkin dijadiin supporting gitu. Jadi kalau aku nangkepnya mungkin gitu kali ya. That's why kenapa meetingnya sama yang old member karena susun strateginya sama mereka. Mungkin dari tadi dokter Diki dan Putri yang kita bagi dua nih. Dokter Diki yang mana, Putri yang mana. Terus new joinersnya yang mau dikasih ke dokter Diki ke Putri yang mana. Mungkin gitu kali ya Putri. Oke, ada lagi kah? Oh, bonding team. Tim. Ya, benar. Itu mirip-mirip sama yang nomor satu ya, kenalin tim member Mm-mm. biar cepet bonding. Oke, mungkin kita bisa coba nih lihat. Wah, aku penasaran juga kalau dari Cecil kemarin gimana Sil cara kamu untuk solve-nya? Oke, kalau yang tadi pertama kan tentang how I delegate the workload ya. Ini adalah, oke, aku show dulu. Ini adalah salah satu yang aku pakai. Ini kayak delegation proses yang terjadi sebelum aku jalan gitu ya, ngasih gitu. Yang pasti tadi yang udah aku bilang kayak task levelnya gitu ya, task levelnya eh, mau baru mau lama semuanya penting. Mereka di hire karena kita butuh. Jadi eh, rata-rata sih di kantor aku baru masuk tuh masa penyesuaian mungkin nggak sampai hitungan bulan, minggu pun nggak, mungkin hari mereka udah harus lari gitu ya. Jadi yang pasti baik yang baru atau yang lama, yang baru itu kan kita hire dengan kualitas ataupun quality yang kita butuhin. Jadi memang clear content brief itu penting, end goal-nya apa, walaupun dia baru itu kita kalau aku sih lebih kayak oke, kamu pasti bisa ngejalanin ini. Nah, kemudian ngecek juga maturity level gitu. Bener tadi banyak yang bilang kita pairing nih, less experience employee sama yang udah mulai experience. Nah, karena tadi aku punya dua clinical reviewer dan dua copywriter, ini memang aku mix gitu ya. Dokter Diki bareng sama Bimo untuk satu project, kemudian Putri akan bareng sama Dokter Diana untuk satu project gitu, handle-nya bareng-bareng gitu. Jadi biar mereka satu sama lain uh, ngerti gitu ya, bisa jadi support satu sama lain. Tapi as a role mereka itu beda gitu. Ada satu memang hanya fungsinya nge-review, yang satu adalah copywriter. Jadi itu adalah dua job desk yang berbeda sebetulnya. Kemudian pasti udah habis nentuin itu tadi. Oh sorry, kalau untuk Emma dan siapa namanya? Emma dan kok aku lupa ya. Maya, Maya ini adalah mereka karena Dokter Diki dan juga Putri udah occupied, mau siapa lagi kalau nggak leaders yang coaching gitu kan. Jadi mereka akan aku tandemin sama aku untuk aku guiding gitu ke depannya gimana harus nyelesain semua tugasnya mereka. Jadi tadi setelah udah ngeplan gitu ya, set clear expectation, mungkin yang baru, anak-anak baru ya kita ekspektasinya kita lowering dulu. Kita mungkin monitor mereka udah nggak lagi weekly, mungkin lebih ke daily, daily dulu gitu kayak, oke kamu coba translate satu hari ya, terus kasih ke aku lihat bagus enggak itu, ada feedback apa aja. Nah, kalau misalkan karena Bimo dan juga Dokter Diana udah di guiding sama di coaching juga sama tim member yang lama, ya aku kasih otoritas ke mereka untuk kayak guys, aku butuh ini selesai misalkan di akhir Januari gitu. Oke, aku nggak butuh daily report dari kalian, tapi kalian please info aku tiap weekly gitu ya. Atau anything issue just came up to me gitu ya. Itu. Kemudian untuk yang baru, aku minta sama mereka ketika onboarding adalah belajar gitu ya, belajar dulu gitu. Eh,
ini loh yang udah kita kita pernah kerjain, misalkan kayak lab and read gitu ya. Bimo aku kasih itu sama dokter Diki gitu. Dokter Diki kasih guideline apa aja yang harus ditulis dari sisi medis. Kemudian Bimo aku suruh belajar dulu. Bimo ini ya yang udah pernah kita tulis untuk lab tuh seperti ini, radiologi seperti ini. Eh, Coba kamu eh, lihat lagi, pelajari lagi apa yang sudah pernah kita tulis. Nah, nanti habis itu kamu mulai nulis gitu ya, sesuai dengan guideline yang udah dikasih dokter Gigi gitu. Habis itu kalau dokter Diana dan juga Putri ya sama gitu. Jadi aku kasih contoh gitu ya, dok ini adalah artikel yang kita review, stylenya kurang lebih seperti ini. Dipelajarin dulu, nanti coba nge-review beberapa artikel, habis itu kasih ke Putri ya gitu. Gitu. Dari situ ketika ada feedback apapun, memang Putri dan juga Dokter Diki akan langsung kasih gitu ya ke tandemnya mereka. Begitu halnya juga aku ke Maya dan juga Emma nih, yang mereka memang akan yang dapat support dari aku gitu. Dan perlu diingat karena aku ini managing semuanya, aku perlu monitor juga kegiatannya si Bimo dan Dokter Diana di timnya sebelah gimana gitu. Jadi memang kalau Emma sama Maya aku daily checking. Kalau untuk ya Dokter Diana dan Bimo aku bisa weekly karena udah dibantu sama yang lain. Ini yang aku lakukan ketika aku delegate gitu. Memang partnering dari yang senior dan junior itu adalah sesuatu yang sangat membantu ketika case-nya adalah kita dapat orang baru gitu ya, dan dengan timeline yang berbeda-beda itu. Kemudian yang kedua nih, how do I communicate with my team member gitu kan. Jadi tadi udah aku ceritain bahwa aku punya tim yang terdiri dari apa namanya, ada senior, ada yang baru-baru join gitu. Nah, aku ngelihat di sini ada salah satu yang sering aku pakai juga adalah gimana caranya kita bisa adjust level of delegation, level of how we talk to them gitu ya. Eh, jadi ini ada salah satu sampel. Jadi level yang paling bawah mungkin yang lebih kayak kerjain ya, kayak gini ya, ini instruksi aku, ini contohnya, kalian harus kerjain kayak gini. Jadi posisi researching, kemudian bikin contoh itu dari aku. Jadi ini aku taruh nomor satu. Kemudian nomor dua, nomor dua ini kita udah punya sedikit trust nih sama tim member kita. Mereka kayaknya udah paham deh gitu, kayak coba deh, tapi belum dipercaya sepenuhnya ya. Coba deh kalian cek kalau misalkan kita mau bikin konten kayak tadi Nes gitu ya. Eh, Apa sih yang udah ada kompetitor tuh ngapain aja? Terus habis itu eh, kasih tahu aku ya gitu. Itu yang level 2. Terus yang level 3 itu adalah kayak oke, kalian cek deh kompetitor kita gimana, terus habis itu kalian bikin proposal ya. Kasih ke aku. Let me decide what to do gitu. Ada juga yang level 4 mungkin lebih ke kayak oke, eh, kamu aja yang tentuin kita mau bikin landing page Nest itu seperti apa, nanti kasih tahu aku ya plan kamu apa aja gitu. Nah, kalau dari sisi apa namanya, yang terakhir itu adalah kita benar-benar kayak ngasih authority gitu ya ke mereka gitu tentang apa namanya project ini. Nah, satu hal yang penting itu adalah 1 dan 5 ini bukan sesuatu yang aku pakai terus-terusan gitu. Jadi aku udah percaya nih sama dokter Diki, dia akan bisa decide everything by his own. Enggak gitu ya. Ataupun aku baru anak baru si Maya gitu ya. Aku baru kenal Maya, aku nggak tahu dia kayak gimana. Dia di level 1 terus. Dia harus ngelakuin apa yang aku perintah gitu. Itu nggak kayak gitu juga. Jadi perlu diingat level ini nggak kita pakai berdasarkan berapa lama mereka atau seberapa percayanya kita sama mereka. Tapi aku lebih memakai staging ini atau ladder ini untuk kayak ngebantu aku, oke, kapan aku harus uh,
kasih kepercayaan otoritas sama tim member aku untuk develop ya gitu. Jadi kalau aku sih lebih milih level delegation apa yang aku kasih itu ya pasti past experience-nya gimana, expertise-nya gimana, project complexity-nya kayak gimana, sama goals-nya apa. Mungkin kalau intern pasti akan banyak yang kayak level satu nih, do as I told you gitu. Tapi bisa juga ketika kayak Dokter Diki gitu ya, dia yang lebih tahu penjelasan tentang halaman lab dan radiologi gitu ya. Udah, aku kayak dok, coba deh research di tempat-tempat lain. Ketika kita bikin landing page soal pengecekan darah gitu ya, apa aja sih yang dimasukin? Nah, nanti kasih tahu aku ya, kita evaluate bareng-bareng kayak gitu sih. Jadi cara aku komunikasi benar-benar aku sesuaiin sama levelnya mereka ada di mana saat itu. Eh, nggak menutup kemungkinan kayak Dokter Diana dia baru join, tapi dia udah punya pengalaman. Terus kayak ya udah dok, jalanin dulu, do what you think is right, terus came up to me, nanti kita discuss lagi. Oke, dari kacamata kamu as a dokter ini adalah yang terbaik. Tapi mungkin dari kacamata aku as an awam gitu ya, yang nggak begitu-begitu paham soal medis, ini kayaknya kompleks deh, aku nggak bisa paham. Kayak gitu sih. Oke, oke, kita udah masuk part 3. Ini tentang, sorry, uh, what to do after delegating the task gitu ya. Nah, eh kita as a leader bukan berarti ketika kita udah nih, aku dapat request, aku lempar ke anak buahku, aku lempar ke tim memberku, case dan enggak kayak gitu. Karena mau gimana pun yang manage pasti dari kamu, dari tim member kamu juga akan report ke kamu dan kamu juga harus report ke atasan lagi gitu. Jadi setelah delegasi itu nggak berarti pekerjaan selesai gitu. Kamu juga harus ngawasin lagi nih ketika ada masalah ya berarti harus diskusi nih apa nih yang harus diubah, apa nih yang salah gitu. Supaya performance dari tim kamu juga oke, kamu juga oke as a leader gitu ya. Nah, ini ada beberapa step-step atau checkpoint gitu ya untuk ngecek apa yang harus kita lakukan setelah kita delegating the task gitu ya. Satu, untuk establish checkpoint gitu. Sama misalkan kayak tadi itu case-nya Pak Marco gitu ya. Kita deliver 30 ya seminggu gitu. Berarti minggu depan aku harus cek mereka dong. 30 selesai nggak gitu. Kayak mungkin dari mereka ada yang bilang kayak, "Oh, nggak sempet Kak, ini lagi penuh banget Kak." Oke, habis itu kita bisa diskusi. Sebenarnya apakah karena minggu itu lagi penuh banget eh, atau memang loadnya ketinggian nih, ekspektasi aku ketinggian nih 30 per minggu nggak sampai mereka gitu. Nah kemudian encourage juga ketika mereka uh, apa ya supaya nggak terlalu dependen sama kamu otonominya mereka jadi mereka bisa decide nih apa yang bagus apa yang enggak dan mereka bisa consult sama kamu gitu. Kemudian ketika tim member kamu, checkpoint yang ketiga ini adalah ketika tim member kamu udah berhasil nih deliver 30 per minggu sesuai dengan target yang kamu minta. Apakah setelah 30 per minggu selesai, kamu akan kasih load yang lebih banyak gitu, jadi 40 per minggu atau 50 per minggu itu sesuatu kalau aku jadi tim member aku sendiri yang dikasih kerjaan tambahan, aku akan lebih 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 bete ya gitu kan. Jadi kalau 30 per minggu selesai ya aku akan recognize gitu kayak wah oke ya thank you ya udah selesai gitu. Kadang kata-kata kayak thank you ya udah dibantu, thank you atas kerja kerasnya 1 minggu ini tuh ngebantu kita dan juga tim member kita itu bonding gitu. Habis itu ketika checkpoint yang keempat adalah uh, ya intinya ketika kita nemuin satu masalah ketika apa namanya ketika kita ngejalanin sebuah project ya kita belajar. Tuh.
Nah, kurang lebih tadi itu ada udah aku jelasin sih di awal. Mungkin aku langsung ke case study-nya ya. Oke, case study yang ketiga ini tentang Dokter Diana dan Bimo juga. Jadi aku bikin di weekly meeting dan check up gitu ya sama mereka untuk ngecek all to do list-nya mereka. Halo, halo. Sebentar ya teman-teman, kita cek dulu dari Cecil. Sepertinya lagi ada problem nih teman-teman. Jadi tadi kita mau masuk ke case study yang ketiga ya. Ini bakal jadi case study terakhir kita di hari ini teman-teman. Jadi siap-siap karena materi terakhir ini melengkapi pembelajaran yang sebelumnya ya. What to do after delegating task. Aku mungkin coba bantu share screen kali ya. Nah, jadi teman-teman bisa nih sambil kita tunggu Cecilnya, kita coba pikirin dulu ya. Ini kita mau jawab apa nanti. Halo Cecil. Sorry, sorry, mendadak mati. Waduh, Mati ya lampu. nggak apa-apa Sil. Oke, tadi. Oke, ini yang share dari Arin langsung? Iya, nah mungkin tadi boleh balik ke Cecil. Apakah udah bisa atau butuh bantuan Sil? Bentar. Oke, bisa sih harusnya. Ya, Oke, sip. Kita siap-siap ya teman-teman. Kita simak case masih study kali ini disable. apa. Sorry, Arin. Oke, sebentar. Aku cek dulu. Ya, sudah. Oke, kelihatankah? Ya, sudah Sil. Oke, tadi aku sampai ini ya. Jadi Mm-mm. tadi aku set bi-weekly meeting dengan tim member aku, dengan Putri, Dokter Diana, Dokter Diki dan juga Bimo gitu untuk ngecek dari semua task list yang aku kasih ke mereka, mereka tuh udah sampai mana sih gitu. Nah, kemudian ternyata waktu meeting itu aku nemu nih, kayaknya Bimo progresnya kok lama ya, kok nggak bergerak-bergerak ya dia ya, kok kayak lambat gitu ya. Terus um, dia sampai sekarang masih nggak ngerti nih essence sama goals yang kita mau achieve dari kerjaan dia gitu. Nah, dari penjelasan kayak diskusi ya one on one ataupun diskusi sama tim, aku ngecek bahwa oh ini anak memang butuh waktu lebih lama nih untuk ngerti product knowledge dari Siloam sendiri gitu ya. Butuh pengalaman juga dan juga medical exposure gitu yang lebih lebih banyak lagi gitu untuk dia lebih lebih paham. Oke, Siloam punya produk tuh apa aja, masing-masing produk itu specialty-nya tuh apa gitu ya. Terus habis itu uh, istilahnya kita punya hospital apa aja, specialize mereka itu apa aja, apa yang bagus di let's say kayak siloam kebun jeruk tuh apa yang bagus, siloam agora itu apa yang bagus. Nah, itu dia masih belum paham dan itu butuh waktu untuk paham gitu ya. Karena memang uh, kita cukup besar dan cukup banyak. Nah, kalau kalian jadi aku, tadi ada 4 checkpoint yang udah sempat aku jelasin gitu ya. Terus kalian nemu nih kalau tim member kalian lagi kesusahan gitu ya, nggak paham-paham gitu. Kalau kalian jadi aku, kalian bakalan ngapain? Itu pertanyaan cuma satu aja untuk yang ini. Jadi aku Yes, masuk ke sini. kita kasih cheating sheet-nya ya, Sil. Tadi 4 Yes. poin yang udah dijelasin nih. Untuk kondisinya si Bimo. Jadi Bimo ini new joiners ya, jatuhnya yang di pairing dengan orang lama ya, Betul, ini adalah new joiners yang di pairing sama Dokter Dokter Diki. Diki untuk ngebantu pembuatan konten medis. Nah, ternyata ini kan tadi salah satu jawaban yang banyak teman-teman jawab juga ya. Kita coba pairing nih new joiners dengan yang udah lamanya. Ternyata masih ada juga nih problem yang muncul teman-teman. Karena dari si individunya itu sendiri ya, yang ternyata masih butuh waktu lebih lama dari yang kita ekspektasikan untuk bisa memahami tugasnya.
Nah, kira-kira ini salahnya di mana nih teman-teman? Gitu ya. Iya. Dan kita harus ngapain jadinya sama Bimo ini? Dari Kiki, thank you Kiki sudah menjawab. Kasih sesi atau materi tambahan. Berarti masuknya ke yang Yes. mana nih dari 4 poin tadi? Coba kita tulis dulu. Lebih ke Bisa yang learn feedback from. kali ya. Heeh, Learning from eh, experience juga bisa sini. ya, pertama lebih ke feedback kali ya. Kita coba feedback, terus coaching lagi Coaching lagi. dan tanya. Oke, berarti ini lebih banyak di checkpoint gitu ya. Mm-mm. Checkpoint, kemudian provide feedback sambil tanya-tanya gitu ya. Ya, betul. Dari Rin juga sama. Ada tambahan teman-teman? Kira-kira apa yang perlu dilakukan nih? Learn from experience. Contohnya apa nih, Ananda? Yes, Ananda boleh coba bantu untuk dijelasin lebih lanjut. Atau kalau misalnya Ananda mau unmute juga boleh loh. Oke, dari Egi juga ini kita checkpoints berarti ya. Karena kan mungkin banyak yang di sana karena tadi tugasnya jatuhnya belum selesai kali ya. Dan ini Hmm, kendalanya masih di tengah-tengah gitu. Jadi masih intens kita untuk ngecek progresnya kayak gimana. Oke, gak apa-apa. Coba kita dimasukin aja nih sesuai jawaban teman-teman. oke, apa aja tadi, Rin, yang mau dimasukin? Ini mungkin yang dari Maya ya menarik nih. Hmm, Jadi kita minta Bimo menjelaskan ulang tugas yang kita kasih. hmm, Bisa jadi tuh oke, masalahnya lebih ke dia nggak paham tugasnya itu apa gitu. oke. Itu dari Maya. Terima kasih Maya. Dari Rangga juga menarik. Belajar dari tim yang lama. Jadi kita tanya, ketika tim lama ini menghadapi masalah seperti Bimo, itu apa yang dilakukan gitu. Karena bisa jadi memang masalah-masalah yang ada tuh pengulangan gitu ya dari masalah yang sebelumnya kita udah pernah hadapin. Menarik, Rangga jawabannya. Sepertinya Cecilnya freezing ya, atau di aku aja, teman-teman mungkin boleh jawab di chat box supaya aku bisa tahu yang ada kendala di aku atau di Cecil nih kira-kira. Freeze, oh betul berarti ya, nggak hanya di aku aja. Oke, kita sambil tunggu ya. Aku coba baca jawaban teman-teman. Dari Cecil nanti akan mencoba untuk join kembali. Tadi sempat bilang sih teman-teman katanya di rumahnya lagi hujan deras gitu. Jadi mungkin ada kendala teknis ya. Kita sambil lanjut dari Ningsih dan Juli. Ini mirip-mirip jawabannya. Kita tanya langsung berarti ya to the point ke Bimo. Sebenarnya Bimo nih yang bikin dia nggak paham-paham tuh apa gitu. Oh, kalau dari Ningsih malah bilangnya kita kasih challenge lagi yang Ningsih. Buat gimana dia bisa lebih progres. Nah, tapi gimana ya Ning sih masalahnya kan sampai sekarang si Bimonya masih kesusahan tuh. Apakah kalau kita kasih challenge nanti takutnya dia malah makin bingung Ning sih. Terus yang dari Juli tanya kendalanya di mana? Apakah hal teknis atau personal nih? Atau kurang bisa komunikasi dengan tandemnya? Berarti dari Juli ini ya kita jangan hanya Bimonya nih yang kita fokus, tapi kan kita nge-pairing Bimo
sama dokter Diki. Nah, kita cek juga dari dokter Diki gitu ya. Dan jangan dokter Diki ini udah kita minta tandemin, ternyata diabaikan gitu ya Bimonya, kan bisa jadi juga. Jadi menarik juga nih jawaban dari Juli gitu. Kita make sure ke di dokter Diki. Hai Cecil, Eh, sorry bentar. it's okay Cecil, lagi ini ya, hujan di rumah kamu makin gede kayaknya ya, atau gimana tuh? Aku sambil lanjut coba baca jawaban teman-teman ya yang udah sharing di sini. Makasih teman-teman. Semoga jawabannya nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya. Kalau dapat kendala serupa, oh bisa gini loh cara jawabnya, cara kita handle-nya. Oke, dari Ananda. Oh, Cecil udah aman, Sil? Aman harusnya. Sharingnya boleh dari Arin aja. Ya, boleh, boleh. Tadi kita udah sampai di ini ya, kita lagi coba jawab di Oke. sebentar. Oke, Sil. Bentar, tadi aku dapat jawaban yang menarik nih dari, bentar, coba aku cek lagi dari ini Sil, dari Juli. Jadi Hmm, dia bilang tuh kita dari Juli. Kita jangan cuma cek ke Bimonya Sil, tapi dia bilang kan gini, jangan-jangan kurang bisa komunikasi sama tandemnya. Jadi kita cek juga, mungkin aku sambil hmm, tulis ya, boleh boleh. cek juga ke tandemnya. Jangan-jangan dokter Dikinya juga ada problem di situnya gitu. Misalnya dokter Dikinya apakah kerjaannya lagi banyak sehingga nggak terlalu bisa untuk bantuin Bimo gitu, atau komunikasi antara Bimo dan dokter Dikinya emang ada problem gitu. Jadi ini menarik juga sih. Kita ceknya di dua pihak gitu ya. Oke. Oke, ada lagi nggak tuh Sil kira-kira yang menarik jawabannya dan berbeda? Aku lihat kolom chatnya udah Hmm. hilang sih di Oh, aku. sorry sorry. Oke oke. Sebentar nanti aku bantu cek ya. Oke, sambil aku lihat ada lagi nggak nih? Bisa kasih guideline project kalau dari Kiki, kasih support tools dan cheat sheet. Oh, mirip-mirip nih ya dari Kiki Hmm, sama Ananda, berarti kita kasih guidance-nya harus lebih jelas. Karena tadi kan Bimo susah mengerti ya, berarti dari kita nih hmm, yang harus lebih effort lagi gitu ya untuk ngebantu Bimo dengan cara kasih guideline, support tool, sama kasih cheat sheet gitu dari experience member. Oke, ini jawaban untuk learn from experience tadi kata Ananda. Jadi kita udah tahu nih, ternyata Bimo kalau dikasih tugas agak susah ngerjainnya. Nah, kita belajar dari situ. Oke, ke depannya kita akan kasih tools yang lebih clear deh, kita kasih guidance yang lebih jelas gitu. Tulis ya, experience. Oke, sudah terisi teman-teman. Aku sambil slideshow, kita coba dengar jawaban dari versi Cecil. Kemarin gimana Cecil ngejawabnya? oke. Jadi 4 poin tadi tuh emang uh, oke, bagus banget. Jawabannya juga oke-oke banget. Sebenarnya untuk case ini adalah satu yang waktu itu aku lagi scrolling di TikTok kali ya, terus muncul di aku ketika itu, dan aku cukup sekarang lagi sering pakai ini untuk kayak assess gitu ya tim member aku gitu. Kira-kira ini namanya skill wheel matrix gitu ya. Jadi kita bisa assess dia punya style guiding tuh kayak gimana sih? Karena tadi kan ada yang bilang tuh mungkin harus cek dua arah. Mungkin Bimonya yang nggak ngerti, dokter Dikinya yang salah, atau ada satu lagi, mungkin aku yang salah. Aku yang salah mentoringnya dia gitu. Jadi aku punya pakai skill wheel metric ini. Jadi untuk tim member aku yang punya low wheel dan juga high skill, itu aku akan coba aspiring mereka, aku coba coaching mereka, aku coba kasih guide gitu, lebih kayak gitu. Tapi ada juga yang udah punya high will,
high skill. Jadi ini ya udah karena dia bagus, ya kita kasih delegate lebih banyak kerjaan. Ya maksudnya dalam artian delegate-nya juga kasih otoritas gitu ya. Jangan cuma di delegate ditumbukin kerjaan aja. Nggak kayak gitu, kita juga pingin reward dia uh, dengan sesuatu yang lebih positif gitu. Ada juga nih kalau low will, low skill, ini memang adalah tipe-tipe team member yang perlu direct supervise gitu dari kita. Nah, kemudian ada yang high will tapi low skill. Ini sebetulnya mereka capable, tapi perlu mungkin dikasih support lebih banyak gitu ya. Bisa lebih dibikin lebih excited bahwa kayak, kerjaan kamu ini penting loh, kayak impact-nya tuh kayak gini dan butuh disupport lebih lagi. Nah, untuk Bimo ini dia punya high will, tapi dia untuk saat itu dia skillnya tuh masih low banget gitu, masih low. Soalnya istilahnya dia nggak paham istilah medis, walaupun dia sebelumnya udah pernah kerja di lab provider gitu, tapi ternyata apa yang dikerjain itu tidak menyentuh medis sama sekali, bener-bener kayak email blasting, kemudian bikin ads, copy buat ads dan lain-lain gitu, yang benar-benar nggak ada persentuhan dengan istilah-istilah medis. Jadi sebetulnya dia saat itu tidak punya knowledge yang cukup banyak tentang apa namanya medical ini. Dan kebetulan banget waktu itu aku assign dia dengan Dokter Diki. Dokter Diki adalah yang senior dan memang tugas yang dihandle Dokter Diki ini sangat kompleks gitu ya. Kita ngomongin soal advance prosedur yang ada di rumah sakit gitu. Ya misalkan kayak operasi jantung, bypass segala macam. Kita mau bikin kayak penjelasan bypass itu seperti apa, dan Bimo ini mencoba mempelajari itu tapi ya butuh waktu gitu. Nah, aku pakai ini untuk assess tim aku bahwa aku juga menyadari bahwa oh aku salah nih. Kayaknya harusnya yang cocok untuk dipasangin dokter Diki itu adalah ya Putri karena dia udah lebih lama, lebih punya experience as a copywriter medical gitu ya. Udah sering interview dokter, udah sering dengar istilah yang aduh nggak ngerti deh itu nyebutnya gimana gitu kan. Nah, akhirnya aku ngambil keputusan saat itu adalah aku tuker nih kerjaannya Bimo. Oke, Bim, kamu ambil kerjaannya Putri ya, bareng sama Dokter Diana untuk nge-review kita punya artikel yang dipublish di website setiap bulannya gitu. Nah, dan aku ngelihat ketika dia nge-review artikel, berarti kan dia nggak nulis sendiri gitu kan, dia nggak nulis sendiri, dia nge-review semua artikel itu dia juga sambil belajar gitu, istilah-istilah medis dan segala macam. Jadi memang di saat itu aku ngerasa sebenarnya aku juga agak salah nih, anak baru langsung dicemplungin ke sesuatu yang butuh pemahaman lebih dalam soal medis sebetulnya itu. Oke, makasih banyak Cecil udah sharing versi jawabannya Cecil ya. Iya. Oke, nah teman-teman kita udah masuk nih ke sesi yang nggak kalah seru Q&A. Tadi aku cek di Slido, Sil, udah cukup banyak teman-teman yang nanya. Kita coba lihat Slido-nya dulu ya teman-teman. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya layar aku Slido. Nah, Mm-mm. kita masuk ke yang pertama aja nih langsung Sil dari Sony. Tadi yang di awal ya, Eisenhower Matrix, kalau kita nentuin penting dan urgent, siapa yang nentuin Sil? Dan berdasarkan apa? Oke. Kalau ini kan prioritas tim kamu gitu ya, berarti yang nentuin adalah kamu. Apa yang penting, apa yang urgent gitu. Karena kalau kita terima semua request, tadi aku udah mention bahwa semuanya akan minta segera, ini penting, ini semuanya itu pasti penting dan segera deh mintanya. Jadi yang menentukan adalah kamu as a leader yang akan mimpin tim kamu, ataupun kalau misalkan kamu pakai ini untuk diri sendiri gitu ya, kamu sendiri yang tentuin gitu. Eh, Penentuan penting dan urgent itu berdasarkan apa? Nah, tadi yang aku sempat mention juga bahwa eh, pentingnya adalah impact-nya to the business kayak gimana. Ketika tadi kita ngomongin Pareto principle ya, effortnya seberapa, resultnya apa gitu. Kayak misalkan tadi contohnya punyanya si lab rat gitu, lab and radiologi.
dia effortnya kecil gitu. Kenapa? Karena kita udah develop sebelumnya. Resultnya gede dong. Karena kita kayak bikin eh, e-commerce untuk halaman lab and radiologi yang kita udah punya audiens sebelumnya. Karena ini hanya penambahan produk. Jadi impact-nya dari situ. Nentuin penting dan urgent gitu. Jadi pentingnya penting karena ini pasti bring sales ke kita punya company. Urgent karena eh, ya karena itu juga ngebantu dapat sales dan juga sebetulnya kita udah punya backgroundnya gitu ya, udah punya contohnya lah buat buat dikerjain gitu. Terus kemudian case-nya tadi mungkin dari Pak Alfa gitu, Nes gitu ya, itu juga sama ya, selalu yang kalau aku pakai ketika di hospital ini karena request-nya banyak dari banyak divisi, aku akan tentuin sebenarnya yang benar-benar butuh dari tim aku itu siapa, apa yang memang mereka solely dependent on my team gitu ya. Yang kayak tadi lab rat karena akan dipublikasikan di website dan juga di app. Kemudian Nest karena ini perubahan landing page berarti urgent dong karena mereka hanya butuh kita. Beda sama yang case-nya Bu Mona sama Bu Vina karena dua-duanya ya aku bisa support tapi as a support kalau itu mau berhasil itu butuh effort dari tim-tim lain, dari channel-channel lain gitu. Itu. Oke, thank you Sil. Kita masuk ke pertanyaan kedua dulu dari Fitri. Mm-mm. Mau nanya cara bangun kepercayaan ke tim saat mendelegasikan kerjaan atau proyek. Oke. Ini sesuatu yang aku juga masih belajar untuk Hmm. ngebangun kepercayaan tim sama aku. Tadi sempat di-mention beberapa kali tim bonding itu penting gitu ya. Itu juga aku ngerasa aku perlu mengenal tim aku lebih dalam gitu. Apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, style kerjanya mereka gimana gitu ya. Dan kemudian eh, setelah aku tahu mereka ya aku juga berusaha untuk dekat gitu ya, dekat dengan as a person untuk ketika ngedelegasiin sebuah kerjaan itu nggak seperti kayak ngelempar aja ke tim member gitu. Jadi emang tim bonding itu penting. Kemudian mengerti tim member kita juga penting dan yang pasti kita juga nggak pingin, aku ngerasa micromanaging manager itu adalah sesuatu yang melelahkan. Kita juga nggak pingin uh, ngawasin mereka punya kerjaan terus-terusan karena itu juga capek di kita. Kita tuh udah banyak as a leaders itu udah banyak kerjaan yang harus dilakuin. Kalau harus sampai ngedetailin nih anak harus gimana 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 itu melelahkan sekali sih. Salah satu halnya adalah kita ngasih kayak oke aku percaya kamu untuk kamu ngerjain ini. Jadi salah satunya untuk membangun kepercayaan tim adalah kita percaya tim kita dulu gitu. Untuk mereka pasti bisa deh ngerjain ini. Itu. Ya, benar setuju banget sih. Jadi ini dua arah sifatnya ya. Kitanya percaya dulu sama timnya, salah satunya dengan ketika udah ngasih tugas, mungkin jangan terlalu micromanage. Kita lihat dulu mereka kerjanya gimana. Jadi dari situ mereka ngerasa, oh bos aku percaya nih sama aku. Oke, kalau gitu aku juga harus percaya diri dan percaya bisa ngerjain tugasnya dengan baik ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Deta. Deta nih kemarin juga nanya loh, Sil. Jadi, wah Mm-mm. kayaknya Deta udah siap banget ya buat belajar lebih lanjut materi kita nanti di full program Leaders Academy. Kita lihat dulu pertanyaan Deta hari ini apa. Gimana cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi strength dan weakness di tim kita? Apakah Oke. kita harus mapping dulu apa saja yang perlu diketahuin? Oke. Kalau aku bisa pakai tadi yang skill will metric ya. Jadi kita bisa uh, yang pasti kita dari kita kerja bareng sama orang itu kita tahu gitu. Um, Mereka itu willingnya untuk bekerja itu karena apa sih? Kadang tuh willnya mereka itu menentukan eh, seberapa keras mereka akan bekerja dan juga bertahan di kantor itu gitu ya. Jadi kita harus kayak tahu backgroundnya juga sih. Mereka sebetulnya end goal-nya tuh apa sih masuk ke kantor aku gitu ya. Apakah karena ini next levelnya mereka atau ya ya udah nggak ada lagi nunggu magang nih, mungkin dokter-dokter mungkin kayak gitu. Nah, itu
Itu sesuatu yang itu juga jadi pertimbangan untuk mengidentifikasi strength sama weakness-nya kita. Karena kalau dokter kan mungkin ya harusnya sih mereka praktek ya, nggak duduk di belakang layar nge-review artikel doang. Nah, eh, itu adalah salah satu cara aku untuk memahami kenapa mereka mau ambil pekerjaan ini, itu penting sih. Jadi apa, understanding itu dulu, terus habis itu monitor ketika mereka kerja, speednya gimana, stylenya gimana. Em, Kemudian aku punya tim member yang memang kerjaan dia kalau dikasih yang kompleks-kompleks tuh dia jago gitu ya, jago, tapi lama banget dia ngerjainnya. Berarti habis itu kita harus ini dong, harus adjust ketika kita kasih deadline ke dia, kita harus adjust. Oh, nggak bisa nih, dia harus seminggu nyelesain 10, kayaknya nggak akan sanggup nih. Karena kita juga harus realistis ya as a leader gitu, terima terima job atau terima request tuh harus realistis gitu. Kita coba pahamin mereka dari waktu sih. Nah, waktu yang akan kayak ngasih tahu ini anak tuh sebetulnya kayak gimana gitu. Iya, benar. Mungkin salah satu kuncinya juga banyak-banyak ngobrol gitu ya, bisa lewat one on one secara monthly atau bi-weekly atau quarterly supaya kita bisa kenal lebih jauh ya tim member kita, motivasinya mereka apa, skill will-nya supaya kita bisa lebih kebayang gitu ya. Mhm. Mm-mm, benar. Nah, kita coba lihat satu pertanyaan lagi ada dari Cahya. Kadang ada situasi di mana atasan dari atasan Mhm. yang minta diprioritaskan nih, Sil. Meskipun tasnya tuh effortnya besar dan kondisinya tim kita lagi banyak juga tugasnya. Gimana cara kita nyingkapinnya nih? Ini kalau salah-salah bisa bahaya gitu ya, karena atasan dari atasan, Sil. Atasan dari atasan berarti requestnya Bu Mona tadi ya, atasan aku. Heeh. Aku cukup aku bisa bilang kalau dari sisi aku ke atasan-atasan aku itu ya selain kita juga ngebangun trust sama mereka ya, ketika kita punya atasan, kita juga nggak cuman understanding kita punya bawahan gitu atau tim kita gitu, tapi kita juga perlu ngerti stylenya atasan kita tuh kayak apa gitu, stylenya Alfa gimana, stylenya Mona gimana gitu. Jadi dari situ sebetulnya kita bisa nemu celah nih, gimana kita bisa berdiskusi atau kayak nego lah sama mereka untuk kayak, Pak, kayaknya ini nggak sanggup deh kita, ini lagi penuh nih gini. Atau Bu, lihat deh, ini tuh lagi yang aku kerjain. Tapi memang kayak gitu tuh nggak serta-merta kamu, pasti ketika kamu baru join, itu pasti kayak apa yang dikasih, oke siap Pak, atau siap Bu, langsung kerjain. Tapi memang buat aku penting untuk kamu kenal juga atasan kamu tuh kayak gimana, style kerjanya mereka gimana, prioritasnya mereka gimana, dan celahnya gimana sih caranya nego sama mereka, itu sesuatu yang perlu dipahami juga gitu. Oke, terima kasih Cecil jawabannya. Jadi belajar nego ya teman-teman negosiasi gitu ya supaya kita nggak nerima terus gitu. Tapi kalau memang kondisinya tim kita nggak memungkinkan, nah kita bisa coba untuk sampaikan kondisinya supaya atasan-atasannya kita juga paham gitu. Oh, kok realitanya seperti ini, kayaknya nggak memungkinkan gitu. Jadi mungkin bisa dicoba ya, Cahya, tips dari Cecil. Oke, aku rasa untuk pertanyaannya itu dulu yang bisa kita bahas hari ini ya. Mungkin dari Cecil, apakah ada kesimpulan terakhir yang mau Cecil sampaikan atau kalimat penutup gitu ya? Oke, kalau untuk priority and delegation ini uh, adalah sesuatu yang kayak bakalan setiap hari kita pakai gitu ya as a leader gitu, karena kita nggak bisa ngehentiin request siapapun akan tetap masuk. Jadi memang mempelajari ini tuh akan ngebantu banget supaya kita juga nggak burnout, karena itu penting banget. Ya walaupun misalkan kalian belum menjadi leaders gitu ya, ketika kalian bekerja sendiri ataupun as a freelancer gitu, punya request dari klien, itu juga penting untuk bikin set priority yang jelas untuk biar kalian bisa mencapai itu dengan lebih lebih apa ya, lebih terstruktur aja, lebih bagus, dan juga kalian jangan sampailah efeknya nggak punya priority dan nggak bisa delegate adalah burnout sih kalau aku. Dan burnout di kerjaan itu nggak enak sama sekali.
gitu. Kurang lebih sih itu dari aku. Makasih banyak Cecil, sesi hari ini sangat inspiring ya. Dan teman-teman supaya semoga bisa diterapin sehari-hari ya. Nggak hanya teman-teman yang udah di posisi manajer, tapi ini materinya juga sangat berguna nih untuk teman-teman yang lagi mengincar posisi manajer supaya nanti dengan bertambahnya tugas-tugas itu bisa lebih gampang memprioritaskannya yang mana yang dikerjain duluan gitu. Oke, teman-teman. Nah, aku mau coba cek nih ke teman-teman. Dari sesi hari ini, setelah tadi belajar panjang lebar kita ngerjain case study, seberapa ready teman-teman untuk bisa jadi leader? Boleh dijawab di chat box teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube. Coba aku sambil lihat ya. Kalau kemarin tuh aku lihat ada yang jawab 5 pangkat 5 pangkat 100 gitu. Jadi macam-macam banget jawabannya. Oke, aku udah lihat jawabannya 5 5 5. Makasih banyak teman-teman. Wih, 11/10 dari Agra. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, ini tadi yang aku janjiin di awal ya, untuk penjelasan lebih lanjut tentang case study-nya. Jadi, tadi selama kita kurang lebih 2 jam, hampir 2 jam gitu ya, kita udah belajar sama Cecil tentang case study real gitu di company-nya Cecil di Siloam. Nah, itu adalah contoh-contoh case study yang nanti akan ada di library case study-nya Leaders Academy, teman-teman. Nanti kalau kalian bergabung dengan full program Leaders Academy, kalian bisa buka library ini dan bisa cari case study apa nih yang mau dipelajari hari ini. Bisa dari industri yang berbeda-beda, bisa juga dari company-nya yang beda-beda, dan dari field of work atau divisi yang berbeda-beda. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan hari ini apa gitu. Nah, tadi prioritization and delegation itu jadi ada di modul keempat kita. Satu dari totalnya 8 modul yang akan diajarkan di Leaders Academy. Jadi itu masih sangat sedikit ya dan apa yang diajarkan tadi pun hanya bisa dibilang 50% dari modul prioritization and delegation di Leaders Academy program. Jadi teman-teman masih ada sangat banyak yang bisa kita pelajari bareng-bareng di program kita nanti. Nah, tadi juga kita udah belajar ya untuk coba sharing jawaban berdasarkan pengalaman teman-teman. Kita coba mecahin case study-nya bersama-sama. Nah, itu yang kita sebut dengan peer-to-peer learning, teman-teman. Dan support system dari para aspiring leaders. Jadi, kita nggak hanya bergantung ke para instructor ataupun team lead aja, tapi dari satu sama lain. Kita belajar bareng-bareng gitu dari peers ataupun teman sesama student nanti yang berasal dari berbagai industri yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi harapannya semoga bisa dapat pemahaman materi yang lebih luas ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah bertanya-tanya gitu terkait program kita, jadi untuk fee pembayarannya nanti totalnya adalah sebesar 9,8 juta untuk teman-teman yang pertama kali bergabung dengan Revoyu, tapi untuk alumni Revoyu jangan khawatir, ada potongan sebesar 7,8 juta. Dan ini untuk semua fasilitas yang tadi aku udah jelasin ya teman-teman, termasuk library case study-nya ini yang pasti dicari-cari sama teman-teman yang ada di sini. Untuk pembayarannya, jangan khawatir ada beberapa opsi yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau teman-teman ikut regular installment-nya, bahkan bisa pembayarannya itu start dari 800.000 per bulan. Semoga membantu untuk teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Yuk kita accelerate your career as first time manager with Revoy Leaders Academy. Bisa coba langsung daftar aja ke rebrand.ly/daftar full LA. Nanti di sini teman-teman akan ketemu dengan speaker-speaker. Di sini ada contoh-contoh fotonya ya, yang berasal dari berbagai macam industri yang berbeda-beda dan pastinya udah experience manager dong. Jadi nanti mereka bisa berbagi pengalamannya mereka di kelas secara langsung ke teman-teman. Ini aku sekilas tadi ya teman-teman, jadi hari kedua sudah selesai, tapi perjalanan kita di leadership short course belum selesai karena besok masih ada hari ketiga. Gak kalah serunya karena kita akan peer-to-peer discussion lagi nih teman-teman. Tapi yang akan mengawasi nanti speaker kita langsung Kak Salsa yang kemarin join di Day One ya.
Nanti teman-teman di situ bisa networking lagi lebih lanjut sama teman-teman yang ada di sini yang sama-sama mau belajar leadership skill. Dan yang terpenting teman-teman akan belajar untuk presentasi di depan Kak Salsa nanti ya dan mendapat feedback langsung dari Kak Salsa. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk ikut sesinya besok. Untuk tugas yang teman-teman dapatkan di short course ini, yang pertama ada leadership skill test. Jadi siapa di sini yang belum sempat ngerjain? Nanti di Telegram ya teman-teman bisa dicari linknya untuk teman-teman kerjain. Deadline-nya paling lama untuk submit di hari besok ya, jam 12 malam. Jangan sampai kelewatan karena nanti kalau kalian udah ngerjain, kalian bisa dapat analisis hasilnya teman-teman untuk tahu kira-kira skill apa nih sebagai leader yang aku udah oke, mana yang masih kurang gitu. Kemudian teman-teman besok nanti kan akan mengerjakan peer-to-peer discussion bareng diawasi sama speaker gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan share duluan nih soalnya ke teman-teman. Jadi kalian punya waktu lebih untuk coba pikirin jawabannya. Nanti ketika kita diskusi udah bisa langsung, oh tadi ini yang aku coba rumusin, tadi ini yang aku udah coba jawab gitu. Nanti kita tinggal sharing, coba kita lihat perspektif dari teman-teman yang lain. Deadline-nya besok di jam setengah 9 atau di sesi kita besok ya, bareng-bareng. Nah, untuk yang kemarin udah mempertanyakan mini playbook, jadi teman-teman untuk bisa dapat mini playbook, teman-teman jangan lupa ikut sesinya besok dan untuk submit attendance-nya yang akan kita share linknya sebentar lagi. Nah, ini dia yang attendance yang teman-teman bisa isi nanti akan di-share linknya ya sama Mimin baik di YouTube maupun di Zoom. Jangan lupa untuk diklik atau bisa di-scan juga nih ya, udah ada QR-nya. Bisa langsung karena untuk attendance cuma bisa diisi di sesi ini ya. Kita nggak akan share lagi tuh di Telegram. Jadi yuk segera diisi supaya teman-teman nanti bisa dapat mini playbooknya dan juga bisa dapat hasil dari leadership skill test yang udah kalian kerjain. Yuk, yuk, yuk. Siapa nih yang belum ngisi? Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang udah join sampai di akhir sesi. Sekali lagi aku ingatin teman-teman, jangan puas hanya sampai di sesi leadership short course aja, karena masih ada full program kita yang materinya jauh lebih banyak dibanding sesi hari ini ya, dan insya Allah akan jauh lebih bermanfaat juga buat teman-teman kalau nanti mengejar karir menjadi leaders yang baik gitu ya. Jadi bisa langsung daftar di rebrand.ly/daftar full LA. Kalau gitu, sampai di sini dulu sesi hari ini, teman-teman. Sampai jumpa besok di hari ketiga Leadership Short Course. Bye-bye.